apalagi di pertemuan ketiga ya. Kita ngebahas tentang substansi artikel, kita ngebahas tentang hasil dan pembahasan ya. Udah muncul ya slide-nya ya. Oke, jadi ngebahas tentang hasil pembahasan. Nah, ini yang mungkin Ibu Bapak menjadi fokus ya dari pertemuan pertama kita sudah ke judul terus ke abstrak pendahuluan ya. Di pertemuan kedua tentang metodologi kita sudah kupas. Nah, ini yang ketiga ini adalah hasil dan pembahasan. Nah, ini yang menjadi poin Ibu Bapak sampai ke jurnal ya, khusus jurnal Scopus. Kenapa? Karena yang dinilai utamanya adalah di hasil dan pembahasannya ya, terlepas dari pendahuluan abstrak ya. Kenapa? Karena ini yang apa sih yang ditawarkan gitu loh ya. Jadi kalau bercerita dagangan, ini dagangan apa ya yang ditawarkan gitu ya gitu. Kalau misalkan dagangannya menarik gitu ya, terus bisa mulai dari kemasan gitu ya, isinya gitu, pasti pembeli mau gitu ya. Nah, ini pun sama ya, jurnal Scopus kalau kita mempunyai hasil dan pembahasan yang baik gitu ya, otomatis secara prinsip itu potensi acceptance-nya tinggi. Jadi poin yang pertama adalah tentang menyajikan hasil-hasil kunci dari penelitian gitu ya. Nah, ini biasanya Ibu Bapak harus memasukkan kira-kira kunciannya itu apa gitu ya. Ya, termasuk kuncian itu adalah keunggulan ya gitu ya. Keunggulannya itu apa gitu. Kenapa? Karena misalkan dari anggaplah punya temuan itu 5 atau 10. Nah, ini Ibu Bapak masukkan dulu gitu ya. Jadi kalau hasil itu otomatis semua yang kita gali ya, namanya juga hasil ya. Jadi dari penggalian kita gali gitu ya, kita bongkar, kita cacah, kita pecah-pecah gitu ya. Nah, sekarang kita punya 5 atau 10 lah gitu ya, kuncian yang kita secara prinsip yang untuk ditawarkan secara garis besarnya dulu gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini yang jadi keunggulan yang kita akan tawarkan dari hasil eh, kita ini gitu ya. Nah, misalkan kalau kita menggali permata, batu intan, nah ini kita kelompok mana gitu ya yang kita gitu. Nah, ini yang kita coba gitu ya tawarkan. Nah, selain itu juga kita dalam penyajian datanya itu pastikan emang tidak mentah lagi. Kenapa? Karena pengolahan sudah ada di bab 3 di metode gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena di metode sendiri itu Ibu Bapak sudah melakukan tahapan dari temuan itu atau riset itu diolah ya, terlepas itu Ibu kualitatif ataupun itu kuantitatif atau mixed method gitu ya yang digunakan untuk mengolah. Jadi tidak ada lagi ceritanya datanya emang data mentah gitu ya. Kenapa? Karena itu sudah melalui proses pengolahan ya. Nah, ini yang kebanyakan biasanya si autor itu bingung ya. Ada yang menyajikan datanya mentah. Apakah data mentah itu istilahnya selalu diminta ataupun harus disajikan? Itu tergantung ya. Pertama tergantung dari jurnal, kedua tergantung dari reviewer. Kenapa tergantung dua itu? Pertama, ada jurnal yang emang meminta data mentahnya, ya. Itu contohnya data preview satunya Elsevier. Jadi ibu bapak mensubmit ke sana selain manuskrip wajib menyiapkan data mentahnya, ya. Kalau misalkan sivil mengolah data pakai SAP, ETABS, misalkan gitu ya, dan lain-lain, berarti harus disiapkan ya. Disiapkannya dalam bentuk apa? Cloud atau gimana? Iya, bisa bentuk cloud ya, bisa Google Drive ataupun istilahnya link kampus, misalnya kalau pakai base data ya itu pasti eh, tak atau else. Itu kategori cukup multidisiplin gitu. Tapi dari ya. Terus dari si reviewer, ketika review, nah, pas dulu metode dengan hasil ini kayaknya ada nggak miss.
ya gitu. Biasanya si reviewer itu agak eh, nah ya reviewer akan buat. Nah, biasanya nanti anggaplah di proses itu kita berikan data mentahnya. Kalau ibu bapak menyajikan metode ataupun hasil campur data dan data mentahnya. Nah, ini juga tidak memberikan teks atau tabel gitu ya. Biasanya ibu bapak juga biasanya karena terlalu atau mengejar ketentuan jurnal tidak boleh salaman atau kesalahan sehingga diringkas. Kalau bapak merasa itu kendala, itu lebih baik masuknya ke appendix ya. Jadi appendix itu adalah si data tambahan atau lampiran gitu ya. Itu bisa boleh ditambahkan, tapi itu setelah referensi ya setelah referensi gitu. Dan ada juga emang yang secara penuh atau gambar dipisah. Jadi itu di akhir semua. Ya, nah itu jadi lihat dulu juga pedoman ya, pedoman di jurnal. Ada secara penyajian dan yang apa bisa cara di tabel tetapi narasinya lebih. Tetapi gambar satu, tabel satu dan lain-lain itu bisa di bagian akhir. Nah itu tergantung dari jurnal juga ya. Jadi bisa dilihat. Nah, selanjutnya hindari juga menulis daftar panjang gitu ya, angka ataupun tabulasi gitu ya. Jadi jangan sampai menjadi nah, jadi diupayakan pemilihan berhati apakah grafik ataupun tabel ya. Nah, mungkin kalau Bapak lihat di gambar samping gitu cukup gitu ya. Jadi jangan sampai nanti si angkanya kekecilan nggak kelihatan. Itu kenapa kalau jurnal bagus itu ada ketentuan Ibu Bapak. Image ataupun tabel itu dipastikan juga. Jadi kalau jurnal yang bagus itu pas tabulasi ataupun image atau abstrak di grafik atau apa itu tidak pecah gitu. Makanya jurnal salah satu yang sering saya pakai itu CAI ya, Civil Engineering Architecture eh, itu kategori konsen di tabel dan gambar. Jadi tidak pecah. Nah ini pastikan juga ibu bapak tidak pecah. Jangan sampai nanti ngejar gambar ukurannya jadi terlalu panjang atau kekecilan gitu ya. Ini pun penting ya dalam segi penyajian gitu ya di hasil itu. Nah, pastikan juga setiap gambar tabel ataupun diagram gitu ya, ini mempunyai penjelasan. Artinya tidak boleh berdiri sendiri, Ibu Bapak ya. Nah, misalkan gambar satu, tabel satu, udah tanpa dimension gitu ya, tanpa dimension di paragraf. Gitu. Nah, itu sangat tidak boleh. Gitu. Itu wajib dimension. Ya, gitu. Kenapa? Karena kita sebagai reviewer bingung gambar itu dijelaskan di paragraf mana gitu ya gitu kan kita bingung gitu tanpa dimension itu gitu. Tapi kalau dimension itu misalkan di paragraf satu atau di paragraf atau dimanapun itu atau di satu kalimat mana gitu kita jadi tahu oh ini penjelasnya. Nah ini wajib gitu ya di dalam hasil itu. Jadi ibu bapak harus melakukan mention ya, oh, ya mengutip gitu ya ini menjelaskan di bagian mana. Selanjutnya juga mungkin jangan gunakan kalimat yang tidak merujuk pada tabel gitu ya. Jadi misalkan tabel berikutnya atau menunjukkan ini jangan gitu ya. Jadi eh, mungkin anak satu ya suka kayak gitu. Gambar di bawah ini ya gitu ya atau eh, di atas gitu ya. Jadi jangan langsung aja gitu ya. Ya satu gambar satu apa ya menjelaskan apa gitu. Jadi jangan kalimat menunjukkan di bawah ini di atas ini gitu ya. Ya. Jadi diupayakan itu langsung aja gitu ya dimention dan dia menjelaskan apa. Nah selanjutnya ini yang ibu bapak bisa menjadi rujukan ya di dalam hasil itu elemen apa aja yang wajib ada. Ya. Jadi yang pertama ini adalah deskripsi data utama. Jadi ini pastikan ibu bapak dalam menyajikan hasil inti secara
keseluruhan ya dalam kategori tujuan penelitiannya ini harus diinformasikan secara detail gitu ya. Misalkan kalau tadi ya, misalkan kita melakukan responden gitu, misalkan sebanyak 120 gitu ya. Jadi 120 tuh jangan sebanyak 120 tidak disebutkan. Laki, perempuan, ketentunya gitu ya, bersertifikasi. Nah, itu wajib gitu ya disebutkan. Misalkan tadi 60% laki-laki, 40% perempuan gitu, yang berpartisipasi. Jadi itu wajib dideskripsikan secara detail. Gitu ya. Jadi jangan eh, bertanya-tanya gitu loh si reviewer itu atau harus mencari ke bab metode gitu ya. Dia tuh 120 ini bercerita tentang jenis kelamin ataupun umur atau apa berapa gitu. Nah, ini tolong langsung disebutkan ya gitu ya. Itu contoh yang praktik yang baik ya. Jadi bukan kayak uji nyali ya gitu, reviewer disuruh nyari lagi gitu ya, baca lagi. Selanjutnya adalah tentang statistik deskriptif gitu ya. Jadi kalau menggunakan data yang itu statistik itu ya seperti median, distribusi dan lain-lain, ini disebutkan gitu ya. Misalkan rata-rata konsumsi energi misalkan 2.450, eh, misalkan kurang lebih 320 gitu ya kalau dibagikan gitu. Nah, ini juga istilahnya harus disebutkan rata-ratanya gitu. Jadi kalau bahasa Inggris boleh misalkan dalam bahasa Inggris, tapi itu harus memberikan penjelasan di jika ada penjelas di awalnya gitu. Jadi tidak serta-merta cuma langsung ditulis 2.450 gitu ya. Kan ini harus bercerita. Ini diupayakan antara. Nah, selanjutnya adalah statistik inferensial gitu ya. Yang dimana secara uji hipotesis misalkan atau value ya atau CI gitu ya. Nah, ini diinformasikan, misalkan uji T gitu ya, menunjukkan perbedaan signifikan berapa gitu. Nah, ini diupayakan itu tidak cuma sekadar ditulis saja, tapi ini disebutkan angkanya berapa. Nah, ini untuk menegaskan, ya, gitu ya, menegaskan posisi hasil ujinya apa, gitu. Nah, ini contoh dalam penyajiannya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah tabel ringkas gitu ya. Nah, ini menyajikan data numerik misalkan kompleks secara terstruktur. Nah, ini perbandingan ya, tabel perbandingan misalkan variabel ataupun periode gitu ya. Nah, ini juga diupayakan dalam bentuk tabel dan diupayakan tabel itu tidak boleh JPEG ya Ibu Bapak. Tabel itu harus murni Excel ya. Tidak boleh karena kalau di JPEG di jurnal manapun mau dia jurnal publisher minor mau apalagi top publisher pasti di reject ya. Jadi diupayakan tabel itu harus tabel bentuk Excel, tidak boleh bentuk JPEG atau screenshot nggak boleh gitu ya. Itu harus asli gitu ya. Nah, selanjutnya adalah gambar dan diagram. Nah, ini mau dia visual gitu ya, ataupun hubungan, ataupun model. Nah, ini diinformasikan gitu ya. Misalkan resolusi yang tinggi ya, terus istilahnya secara kalau dia diagram alur, dia tuh alurnya jelas gitu ya. Nah, ini biasanya kalau di metode biasanya cuman bercerita narasi. Nah, biasanya kebanyakan dilengkapi dengan diagram alurnya gitu ya, atau bahkan alirnya gitu ya. Jadi supaya nanti reviewer mudah membacanya gitu ya. Berenang gitu ya. Benar betul. Nah, selanjutnya ada temuan lain misalnya kalau itu top tip misalnya highlight ini kalau di save itu di awal supaya reviewer tertarik dan notice. Kalau di Ruby minor banyak ya kategori top publisher gitu biasanya langsung di awal. Jadi biasanya di dalam satu halaman tersendiri itu biasanya dia 5 sampai 7 poin. Highlightnya itu menginformasikan apa saja pun di top itu. Dan itu biasanya akan dimatchkan kalau dia top publisher dengan cover letter ya. Jadi cover letter itu biasanya dia akan dicocokkan bercerita antara highlight dengan cover letter baru nanti dilihat isi artikelnya. Itu ya. Itu kalau di top publisher ya. Selanjutnya adalah keterhubungan dengan tujuan gitu ya. Jadi ini pastikan relevansinya gitu ya.
Jadi ini mendukung dari hipotesis. Jadi kalau ibu bapak menggunakan metodenya itu deduksi, ya deduksi kualitatif ataupun kuantitatif, yang sifatnya uji, uji itu deduksi itu pasti dia mengeluarkan hipotesis, ya. Nah itu ibu bapak harus dilihat eh, relevansi atau tidak dengan riset questionnya. Kenapa? Karena ini akan menentukan di pembahasan. Nah ini pastikan eh, metodenya apakah sudah tepat atau tidak dan teori yang dipakainya sudah sesuai atau tidak. Nah, metode yang biasanya dipakai itu biasanya kualitatifnya question ataupun hipotesis itu biasanya deduksi atau induksi, ya yang seperti saya sampaikan di pertemuan kedua, ya pertemuan kedua itu tentang jenis-jenis metode, ya. Jadi biasanya di pendekatan deduksi ataupun induksi itu biasanya untuk eh, hipotesis itu akan ditentukan pasti ada pengaruhnya. Kalau dia deduksi itu biasanya hipotesis, kalau induksi itu kategorinya hipotesis kerja. Itu kenapa? Karena induksi itu kita dari teori dijadikan pedoman, dijadikan kacamata. Nanti merumuskan hipotesisnya di lapangan. Makanya disebutnya hipotesis kerja. Gitu. Nah, mungkin secara contoh gitu ya, Ibu Bapak, tabel gitu. Jadi langsung di bawah tuh tabel 7 gitu ya, misalkan solve the low score gitu. Nah, jadi langsung gitu ya di mention gitu ya. Jadi tabel 7 ini menjelaskan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai misalkan tabel 7 udah nggak di bawahnya ya. Apakah harus di bawah? Nggak harus. Mau di atas silakan. Cuman tidak boleh ada kalimat eh, tampil 7 di bawah misalkan karena dia ditulisnya di atas gitu ya, atau dia tulisnya di bawah tabel 7 di atas gitu, jangan langsung aja karena kita tahu itu tabel 7 perlu posisi atas bawah kita, ya. DPR itu yang pastikan adalah eh, kan gitu ya di ini apa yang ibu bapak akan tekankan gitu ya. Nah ini sangat penting gitu ya. Jadi ibu bapak tadi sudah menunjukkan, nah ini baru di sini apa gitu ya yang akan ditawarkan. Oh ini tentang datanya gitu ya. Nah ini yang ibu bapak sampaikan. Nah ini yang harus ada penjelas, ada pengantarnya gitu. Jadi jangan sampai cuma penjelas tapi tidak ada diantarkan untuk apa gitu, menceritakan apa. Nah ini diupayakan ibu bapak di sini plus pengantarnya apa. Kenapa? Karena ini tidak start. Oh angka mencari strategi. Nah, ini diambil dari di mana data guru sebagian besar gitu ya. Data pemecahan masalah itu dia tidak memahami gitu misalkan. Nah, ini yang sebagai pengantarnya gitu. Jadi yang sampai bercerita angka tapi ini tidak jelas datanya apa gitu. Otomatis kan kita harus membaca ini ya gitu ya reviewer itu. Nah, ini yang nanti pasti disuruh diperbaiki gitu kalau misalkan ibu bapak tidak melengkapi ini, ya. Nah, jadi diupayakan dari tabel ini bikin pengertian di bawahnya gitu, mulai dari dia sebagai pengantar baru eh, penjelasnya gitu. Menjelaskan itu seperti apa. Nah itu sangat penting. Kenapa? Karena biasanya ini yang akan menjadi parameter si reviewer ini. Oh, karena di dalam skor penilaian jurnal pun itu ada skornya gitu loh. Selain dari reviewer, dari editor jurnal pun itu ada skornya. Ya, apakah dia bisa tidak setuju, bisa setuju, sangat setuju gitu ya tentang ini tuh gitu ya. Di itu jurnal ya. Belum lagi versi si reviewer gitu ya. Karena itu menjadi rujukan reviewer menyampaikan ke pihak editor tentang teknik penjajian si artikel ini. Nah, ini yang saya harapkan Ibu Bapak dengan konten ini sudah mulai memahami tentang menstrukturkan artikel. Ya, makanya saya sampaikan ke Pak Suherman, kita belajarnya step by step. Tidak kayak webinar, itu langsung 1 hari dibahas Imran, wah itu mabok gitu ya. Dan selain mabok pun ilmunya nggak tuntas. Nah, maka saya bilang dikasih jeda dan bertahap, ibu bapak bisa mempraktekkan.
menstrukturkan gitu ya. Dengan menstrukturkan artikel itu ibu bapak bisa lebih mudah dipahami. Jadi misalkan ibu bapak sudah punya artikel, oh pertemuan pertama sudah belajar judul, abstrak, pendahuluan, coba dibaca-baca dari materi termasuk artikel. Mana yang kurang tepat, mana yang harus ditambahkan, mana yang enggak. Terus metodenya, apakah sudah tepat atau tidak gitu ya. Makanya kemarin berbagai macam metode sudah ditawarkan. Nah, sekarang di hasilnya sama pembahasan, apakah penyajian hasilnya sudah sesuai atau belum? Temuan-temuan apa saja yang ditawarkan gitu ya. Nah, ini Bu Bapak kan sudah membuat list di hasil ketika pembahasan, tidak mencari-cari lagi. Nah, Jadi Pak, itu nah, diupayakan semua tabel maupun gambar yang dimasukkan dalam artikel jangan dibiarkan berdiri sendiri ya Pak, harus dijelaskan ya Pak. betul, betul gitu. Kenapa kalau nggak kita reviewer harus membaca itu, oh, membuat benang merah judulnya gitu loh, ya. Ini misalkan gambar satu, tabel satu, gambar dua, tabel dua gitu, nggak dimention, nggak dikutip. Hmm. Kita kan harus bikin benang merah dulu tuh, ya kan? Hmm. Gitu, benang merah dulu ini. Ini si tabel ini dijelaskan di bagian mana, si tabel ini dijelaskan bagian situ gitu. Makanya biasanya kalau kayak gitu kita cukup lama mereviewnya gitu, si reviewernya itu gitu, karena kita harus bikin benang merah dulu gitu ya. Tapi kalau udah di-mention kita tahu, oh dia sudah menjelaskan, kurang jelas nih menjelaskannya. Nah, kita biasanya catatan gitu ya. Tapi kalau sudah menjelaskan gitu ya maksud tabel itu dan dijelaskan di bagian paragraf gitu ya. Nah, berarti sudah mewakili ya sudah, tinggal nanti di bawahnya apakah ada teori yang memperkuat nggak gitu atau penelitian sebelumnya ada yang memperkuat nggak gitu. Nah, itu penting gitu ya. Makanya nanti di bagian pembahasan ya ada contoh gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tentang alternatif penyajian lain ya. Nah, ini sama ya. Jadi bisa juga ibu bapak membentuk diagram ya. Gitu ya. Jadi kalau tadi narasi plus tabel, ini juga bisa bentuk diagram. Nah, ini silakan gitu ya. Mau tabel atau diagram itu bebas ya. Yang penting ini adalah menjelaskan di mana ibu bapak dalam teknik penyajiannya. Ya, gitu kan ada mungkin yang saya mentabulasi berarti kan tabel ya gitu, tabel grafik. Ada juga yang cuman gambar ya, grafik kita alur gitu ya, ya silakan, atau flowchart gitu ya, ya silakan. Itu sesuai kebutuhan saja gitu ya, menceritakan alurnya seperti apa gitu ya, karena tidak ada yang wajib gitu ya. Cuman ada yang sesuatu yang menjadi catatan khususnya ke top publisher, yaitu ada beberapa jurnal yang dimana dalam penyajiannya itu harus ada namanya graphical abstract yang seperti saya sampaikan di pertemuan awal-awal ya. Jadi dia diminta untuk mensimulasikan gitu ya. Nah, itu yang mungkin Ibu Bapak kalau bisa mengolahnya sendiri silakan. Kalau enggak ada jasanya ya, di Elsevier atau di Editates atau di Redpub untuk jasa graphical abstract gitu ya. Nah, ini apa silakan gitu ya. Mungkin nanti saya kasih contoh grafikal abstrak loh, ya. Ya seperti apa gitu grafikal abstrak itu. Bapak takutnya nanti temu ke publisher diminta ya, karena biasanya di submission itu akan diminta kalau umumnya itu adalah manusia. Tetapi ada yang meminta pertama cover letter, yaitu pengantar untuk menunjukkan keunggulan paper ibu bapak ya. Nah, biasanya kalau ada cover letter biasanya di bagian kedua papernya itu ada highlight ya, eh, catatan utama ataupun keunggulan 5 sampai 7 poin keunggulannya. Kalau cover letter dia baru cerita narasi ya, itu untuk editor biasanya ditujukannya. Nah, kalau highlight itu tadi catatan utama itu biasanya bentuk poin 5 sampai 7 poin biasanya. Terus ada yang sifatnya grafikal abstrak ya. Itu khusus mensajikan bentuk simulasi ya. Seperti diagram bentuknya tapi dia emang lebih mirip namanya juga grafik ya, tapi berbentuk gambar gitu ya. Terus ada yang data mentah ya. Kalau data mentah itu biasanya eh, untuk memperkuat ya, memperkuat hasil risetnya. Dan itu juga
tergantung ada yang tadi bisa dari jurnal minta dari awal seperti data brief, ada juga yang emang reviewer yang minta. Ya. Nah ini sama, ini juga kan di mention ya, ilustrasi figur 4 ini di mention gitu ya. Jadi di mention itu nggak harus di awal, bisa di pertengahan, di akhir, di mana sesuai dengan ibu bapak memperjelas ya. Yang pasti nanti di mention sama tabel dan lain. Kita reviewer enak membacanya. Oh iya, nah lanjut bahasa. Ini pembahasan ada poin utamanya di mana ibu bapak melakukan analisis dan sintesis ya. Kenapa analisis dan sintesis ini? Karena ini sebagai acuan ibu bapak mempertegas dari hasil temuan. Ya. Kenapa? Nah, ibu bapak bisa menawarkan dari hasil temuan yang ibu bapak udah jabarkan di hasil itu untuk ditawarkan ataupun dikaji gitu ya lebih mendalam. Misalkan dari 5 ataupun 7, ibu temuan yang kelima misalkan yang diambil ya, eh, yang diunggulkan gitu ya. Nah, berarti yang nomor 5 ini ibu bapak kaji secara mendalam gitu ya. Nah, ini yang di pembahasan ini yang menjadi dasar apa sih bedanya gitu. Nah, ini dikupas tuntas gitu ya. Dikupas tuntas di pembahasan ini ya sampai ke akar-akarnya ya. Dari 7 temuan ini satu temuan dikupas habis-habisan ya, dikulik habis-habisan. Nah, ini biasanya makanya kalau hasil itu nggak begitu banyak. Yang banyak itu di pembahasan karena pembahasan itu akan dikajikan terhadap teori sebelumnya, terus apa yang kita temukan, terus dampaknya gimana gitu. Oh, ini dikupas nih di pembahasan, dikulik habis-habisan gitu ya, gitu. Sehingga menghasilkan kesimpulan gitu ya, bahwa yang kita temukan ini betul-betul mempunyai dampak yang besar gitu ya, bagi dunia pendidikan, masyarakat dan lain-lain. Nah, ini yang ibu bapak secara konsen mengkritisi gitu. Makanya pembahasan itu memang cukup lama ya karena mengkuliti habis-habisan ya. Ibu bapak pasti akan membaca, mencari lebih banyak ya. Apa? Karena eh, ketajaman analisis di sini sangat penting. Analisis dan sintesis ibu itu sangat penting di hasil di pembahasan ini karena mengkuliti habis-habisan temuannya, dibaca dari penemuan sebelumnya. Makanya saya bilang waktu di pertemuan state of the art ya, di state of the art itu horizon keilmuan, keilmuan yang dibilang kita ini sejauh mana sekarang gitu. Nah itu di gitu ya, dilihatnya gitu di bagian ke satu ya, di kedua. Jadi di paragraf 4 ataupun 5 adalah step ya, tanah keilmuan, keilmuan kita tanah itu nanti akan dicocok dengan pembahasan gitu. Apakah terhadap teori ataupun temuan dari sebelumnya itu dicocokkan ya, di misalnya ternyata teorinya ada 5 variabel, ternyata ibu bapak menemukan variabel satunya lagi menjadi 6 gitu misalnya. Nah ini bagi jadi temuan gitu, menambahkan satu variabel lagi dari dia 5 menjadi 6 gitu ya. Nah ini yang karena yang disebut dengan gap ya, celah gitu ya. Jadi celah itu bisa di dalam bisa di luar gitu ya. Tergantung ibu bapak membuat temuannya. Ya. Makanya kalau yang studi S3 itu kan yang beratnya itu adalah menyempurnakan teori atau mematahkan teori gitu ya. Atau membuat teori baru ya, antara tiga itu ya gitu ya kalau yang studi S3 itu gitu. Jadi bukan kayak kan kalau sifatnya S1 itu kan adalah lebih kita menerapkan teori ya. Kalau S2 itu adalah kita mengembangkan teori ya. Kalau S3 itu membuat teori ya atau mematahkan teori atau bisa menyempurnakan teori. Itu bedanya gitu ya S3 itu. Jadi berbeda gitu ya tahapannya. Nah, selanjutnya adalah prinsip utama pembahasan ya. Kalau ini diambil di jurnal Fokus Q1 gitu ya. Saya pakai standarnya jurnal Q1 supaya Ibu Bapak
sudah bisa mempunyai dan emang apa ya, eh, tinggi ya standarnya. Tapi dengan standar tinggi, ibu bapak bisa melihat tentang bagaimana kewajaran gitu ya. Kewajaran di jurnal Q1. Kalau Q1 sudah terbiasa baca ya pasti Q2, Q3, Q4 ya udahlah cepat gitu ya bacanya gitu ya. Itu. Tapi kalau dikasih Q4, nah, pas baca Q1 kaget gitu. Nah, jadi saya kasih dulu yang tingginya aja dulu ya gitu. Supaya ibu bapak bisa mempersiapkan diri ya. Toh nanti sapinya Q4, Q3 yang apa. Tapi ibu bapak sudah mempunyai tes dan seleranya yang baik gitu ya. Jadi kalau kita di arsitek itu biasanya dilatih anak-anak itu mempunyai tes seleranya yang baik gitu loh. Lihat bangunan itu ya. Gitu. Kalau bangunannya rumah tinggal yang sekitarnya merasa udah baik, ya mindsetnya pasti nggak akan juga seperti itu gitu loh ya. Tapi kalau kita udah melihat yang Jakarta, Singapura ini pasti tesnya berbeda. Nah sama kita juga kalau kita tesnya pakai Q1, lihat Q2, Q3, Q4, pasti dianggap lebih mudah. Ya. Yang membiasakan, ya, membiasakan. Apalagi di sini mayoritas dosen ya, jadi harusnya bisa ngerti ya untuk seleranya ya supaya bagus ya gitu ya. Nah, kayak mie ya selera sedap gitu ya, naik gitu ya kualitas mie. Gitu. Nah, jadi prinsip utama itu yang pertama adalah keterkaitan dengan tujuan penelitian. Jadi, di mana pembahasan harus kembali ke riset question atau objektivitas ya. Jadi, Ibu Bapak pastikan bahwa di pembahasan ini harus kembali ke hasil tadi ya, temuannya gitu ya. Temuan dari permasalahannya itu apa gitu. Makanya biasanya ya tadi kita akan meruntutkan dulu ya, mulai dari pendahuluan, terus misalkan teori yang dipakai, terus metode yang dipakai, terus temuannya apa. Nah, di pembahasan ini apakah merujuk ke sana enggak gitu? Karena kebanyakan juga biasanya hilang kontrol itu. Di pembahasan itu ada yang dikupas semua gitu loh. Ada juga yang emang tiba-tiba dia membuat permasalahan baru dan itu bukan dari hasil yang dia temukan gitu loh. Karena apakah dia terlalu banyak pikir atau apa sehingga eh, mencabang gitu benangnya itu gitu. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya. Kita suka agak bingung kalau ketemu paper seperti itu gitu ya. Kalau disuruh kita menyusunkan lagi si autor ini pasti nanti menjadi revisi mayor atau remark ya merubah total. Sisi lain juga kita sebagai reviewer kan ada batas waktu ya mereview termasuk jurnal ini menerima paper ini dan target terbit kapan. Nah, jadi biasanya solusinya adalah kalau terlalu parah ya kita reject gitu ya reject gitu karena dia di luar konteks dari hasil pembahasan dia gitu dia tidak kembali ke reset question ataupun permasalahan yang dia cari gitu dari temuan-temuan itu ya temuannya tadi apa gitu yang nah ini yang harus ibu bapak kontrol terutama objeknya jangan sampai biasanya kenapa kejadian seperti itu biasanya mungkin dia kejenuhan data atau mungkin juga dia terlalu banyak apa hmm, kerjaan atau apa ya fokusnya hilang gitu ya. Nah, itu bisa juga. Jadi dia banyak bapak kalau merasa lagi gak mood gitu ya, riset gitu lebih baik tinggalkan aja dulu gitu. Saya juga kalau lagi agak kurang mood meriset ya saya nulis aja nulis buku gitu. Beralih dulu gitu ya. Ya kalau lagi kurang mood gitu meriset. Karena kalau riset itu lebih ekstra ya kita karena meneliti. Beda dengan menulis buku. Kalau menulis buku kan kayak bercerita aja, gitu ya. Ya, tinggal lihat benang merahnya dan lain-lain menceritakan apa. Kalau riset kan nggak bisa ya Ibu Bapak, karena harus memberikan temuan-temuan gitu. Beda dengan buku. Gitu ya. Kalau buku kan pedoman ya. Nah, selanjutnya adalah integrasi dengan literatur mutakhir. Nah, ini juga wajib di diskusi ini menghubungkan ya hasil dengan teori dan studi terbarunya. Nah, tadi saya sampaikan state of the art ya. Jadi di dalam pembahasan Ibu Bapak terhadap temuan itu harus didukung peneliti sebelumnya dan ini keilmuan Ibu Bapak 5 tahun terakhir ini seperti apa? Ya, saya sampaikan tadi state of the art itu wajib ya.
yang untuk mendukung ibu bapak secara teori, ya temuannya apa, peneliti sebelumnya apa, teorinya bagaimana gitu ya. Nah, itu ada nanti di contoh akhir ya saya sampaikan. Nah, itu sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena itu harus dibangun, harus ada fondasi yang kokoh di pembahasan. Kalau misalkan tidak kokoh, nanti ibu bapak akan dibombardir itu pembahasan sama reviewer. Ya, nah, nah, di pas ibu em, 5 tahun terakhir. Kenapa 5 tahun terakhir? Karena sifatnya itu tidak revisi atau perbaikan setelah terbit. Beda dengan buku gitu. Makanya dipakai yang 5 tahun terakhir. Termasuk teori. Teori misalkan tentang jembatan misalkan yang dipakai tahun berapa paling terakhir. Nah itu yang pakai. Gitu. Kenapa? Karena itu untuk background knowledge-nya si peneliti terhadap memperkuat literatur di pembahasannya supaya kokoh gitu ya. Nah ini wajib ibu bapak menghubungkan ya, gitu dengan teori ataupun studi terbaru di 5 tahun terakhir. Nah, selanjutnya adalah kedalaman analisis gitu ya, bukan deskripsi. Jadi biasanya reviewer tidak suka pembahasan yang hanya mengulang hasil gitu ya, atau interpretasi. Jadi ibu bapak copy dari hasil, pindahin ke bawah ke pembahasan, terus cuma ditambahin narasi gitu ya, ya, tanpa ada tadi pendukung gitu loh ya, pendukung terhadap peneliti sebelumnya. Terus kenapa kita meneliti ini dan lain-lain. Nah itu kita pasti gak mau gitu ya. Jadi diupayakan ibu bapak melakukan peminahan detail dari hasil ke pembahasan itu emang mengupas keseluruhan ya gitu ya. Misalkan tadi ada 5 temuan yang dibahas itu yang temuan kelima ya udah itu kupas tuntas di pembahasan gitu. Jadi bukan memindahkan gitu loh. Saya pindahkan ke bawah gitu ya ke pembahasan. Udah ibu bapak cuma menambahkan beberapa narasi ya pasti di reject. Jadi cuman bukan memindahkan atau menginterpretasi secara narasi saja tidak, tapi mengeksplor gitu ya, mengeksplor ya, yang apa diterapkan. Nah, selanjutnya adalah kontribusi ilmiah yang jelas. Nah, ini biasanya tentang novelty ataupun gap gitu yang diisi ataupun implikasi lainnya gitu ya. Ya ibu bapak menyempurnakan gitu ya. Makanya saya tadi bilang kira-kira dari ibu bapak yang pakai teorinya, misalkan 5 teori tadi, salah satu teori misalkan dari satu teori itu ada 5 variabel. Misalkan ibu bapak bisa menyempurnakan nggak gitu? Ya, itu ada variabel. Nggak, ini bisa ya, kan bisa itu dikaitkan dengan temuan-temuannya. Temuannya mana yang dibahas di pembahasan secara detail. Itu harus cocok juga dengan kontribusi ilmiah yang Ibu Bapak perkuat. Jangan sampai yang temuan di paket poin 5 temuan 5 tapi Ibu Bapak bercerita kontribusi ilmiah itu ada poin 1 jangan nyambung gitu ya. Makanya dipastikan lagi gitu ya dengan hasilnya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah kritisisme dan keterbatasan. Nah, yang kurang itu namanya menjadi tidak selalu sembuh juga ya menyebut dan itu apa? Apakah yang ibu Siti itu udah semua terbukti atau belum? Nah, ini menjadi salah satu nanti si peneliti selanjutnya untuk menyebut itu atau tidak jadi mas karena namanya penelitian itu ada terbatas bisa keterbatasan waktu bisa keterbatasan dana ah, tempat gitu. Nah ini silakan saja ibu bapak mana. Jadi jangan sampai atau suatu saat nanti ibu bapak juga yang menyempurnakan. Kalau yang lain belum ada nggak apa-apa. Jadi peneliti lanjutan gitu namanya. Nggak, ini masalah. Ya. Nah, ini wajib juga ibu bapak.
implikasi yang lainnya itu ibu bapak ngalir ya. Jadi bertahap, jadi jangan lompat-lompat gitu loh. Ya, misalkan sekarang ibu bapak bercerita hasil, pasti pembahasan langsung ke perbandingan, interpretasinya tidak jelas kan. Ya, terus langsung menyebabkan keterbatasan, implikasinya nggak ada gitu, nggak boleh gitu ya. Jadi jangan lompat-lompat gitu loh. Jadi harus sistematis. Mungkin kalau orang teknik ya sudah terbiasa ya sistematis sebetulnya harusnya gitu. Karena eh, itu memudahkan kita mengevaluasi gitu ya. Makanya kalau teknik itu biasanya kita meminimalisir kesalahan ya. Nah, misalkan nol gitu Pak, ya, gitu ya. Kesalahannya kalau teknik gitu ya. Nah, kalau kayak sipil itu biasanya safety faktornya gitu ya. Kalau dia ada ambangnya. Nah ini eh, penting ya supaya nanti ngalir, kalau nggak kayak gitu lompat-lompat nanti susah kita ngecek. Ya, jadi diupayakan ibu bapak di meneliti ini harus runtut gitu ya, berurutan ya, gitu. Jadi yang sampai nanti ibu bapak lompat-lompat nanti ya kita sulit juga bacanya ya, harus mengurutkan kayak gitu. Nah ini lama lagi gitu ya kita prosesnya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan atau diskusi. Ini pun sama ya. Jadi, interpretasi hasil ini bukan berupa kupasan. Jadi, maksudnya cuman narasi tadi, Ibu Bapak. Kenapa? Karena kalau Ibu Bapak cuma bernarasi tadi, ya reviewer nggak suka. Jadi, pastikan semua hasil yang terdahulu itu Ibu Bapak disampaikan gitu ya. Mau dia bersifat analitik, bersifat argumentatif gitu ya, ataupun logis yang sifatnya kritis. Jadi kalau misalkan tadi Ibu Bapak misalkan dari hasil-hasil itu penelitian terdahulu itu misalkan seperti ini argumentasinya gitu ya, ataupun pemikirannya, ya silakan disampaikan. Makanya Ibu Bapak wajib menyandingkan gitu ya dengan penelitian terdahulu. Kenapa? Untuk memperkuat Ibu Bapak dalam penelitiannya gitu. Jangan sampai tadi Bu Bapak menyajikannya secara sekilas ataupun secara narasi, tapi tidak dilengkapi dengan peneliti sebelumnya. Nah ini yang dipertanyakan. Itu apa emang nggak ada gitu loh orang yang meneliti ini. Nah ini biasanya pertanyaan yang besar. Kalau di dalam sebuah artikel tiba-tiba tidak didampingi peneliti sebelumnya. Ya tadi state of the art-nya nggak ada. Nah ini biasanya jadi barang pertanyaan besar bagi kita itu. Nah, kenapa? Apakah emang ini pionir gitu ya? Kayak COVID lah. COVID 2020 gitu ya. Itu belum ada yang meneliti di Indonesia. Mungkin di Wuhan di Cina November Desember 2029 2019 mungkin sudah ada satu dua ya. Misalkan November Desember karena kejadiannya di Wuhan tuh 2019 gitu. Mungkin di Indonesia 2020 Januari Februari masih minim dan mungkin bisa jadi pionir gitu. Nah, itu mungkin misalkan tidak didampingi dengan peneliti terdahulu, tetapi kalau misalkan udah lebih dari itu wajib gitu. Nah, ini wajib ibu bapak melengkapi. Nah, ini juga menjadi penting ini adalah sikap penulis ya. Nah, ini sangat penting kenapa? Karena biasanya tadi yang saya sampaikan tadi letak kontribusinya itu pada posisi mana gitu. Ibu bapak. Nah ini sangat penting juga gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi dari penelitian terdahulu itu akan menjadi sebuah perbandingan bahwa ibu bapak itu menyempurnakan atau ibu bapak membuat baru atau ibu bapak emang sama aja gitu sama seperti sebelumnya nggak ada impact nggak ada dampaknya gitu. Nah ini ibu bapak harus memberikan sikap ya seperti tadi saya sampaikan kontribusinya sejauh mana dan kira-kira apa yang ibu bapak tawarkan ya tadi menurut saya di hasil itu sangat penting temuan itu dikupas ya misalkan ada 5 temuan oke sekarang 5 temuan ini cari di internet ataupun di eh, indexing ya mau dia Scopus ataupun WOS ya kenapa kalau Google Scholar kan pengindeks rendah ya kita mau berputasi berarti parameter kita adalah Scopus atau WOS cari 5 temuan ini sudah ada yang meneliti belum di Scopus atau WOS cari. Oh, misalkan ada, tapi cuman 4, yang satu belum. Oh, berarti ini yang kita. Atau lima-limanya sudah ada. Nah, berarti kita cari gapnya. Mana nih di antara 5 ini yang kira-kira gapnya dari hasil data riset kita bisa kita sempurnakan. Ya. Oh, yang ketiga ya udah berarti yang ketiga diambil disempurnakan, gitu ya. Dari celah atau gapnya. Nah, itu seperti itu. Nah, hal-hal yang didiskusikan gitu ya, kira-kira apa saja gitu ya. Ini misalkan kita mau menguji hipotesis,
Nah, ini pastikan ibu bapak kira-kira hipotesis yang bagaimana gitu ya, yang ibu bapak mau uji. Nah, makanya saya tadi bilang seperti di pertemuan kedua itu tentang hipotesis yang mau dipakai mana. Nah, tadi kalau ibu bapak menggunakan pendekatannya deduksi, berarti hipotesisnya itu adalah ibu bapak bangun dari dasarnya teori. Berarti ibu bapak sebelum melakukan riset sudah punya asumsinya gitu ya, kira-kira ataupun praduganya. Tapi ibu bapak kalau belum punya, berarti ibu bapak menggunakan pendekatannya induksi, yaitu adalah teori sebagai kacamata ibu bapak di lapangan. Dibangunlah namanya hipotesis kerja karena dibikin di lapangan, dirumuskannya gitu ya. Nah, ini silakan mau seperti apa gitu ya, untuk menguji hipotesis kalau ibu bapak menggunakan hipotesis. Nah, misalkan kalau tidak ada hipotesis, kira-kira alternatifnya apa gitu ya untuk menemukan, berarti ibu bapak mencari celahnya gitu kan. Kalau sifatnya yang dipakai tadi kan metodenya metode deduksi atau induksi, ibu bapak kan bisa menggunakan metode lain gitu kan, yang seperti saya sampaikan di sebelumnya. Ibu bapak bisa menggunakan mix method, bisa eksperimen gitu ya, dan lain-lain gitu ya, yang seperti disampaikan di bab metode. Silakan, karena hipotesis itu digunakan cuma untuk dua pendekatan tadi, deduktif dan induktif ya. Deduktif itu sifatnya hipotesis, ibu bapak bangun dengan teori yang dipakai, kuncinya apa? Teorinya benar yang dipakai, dan itu teori yang terbaru. Kalau dia menggunakan eh, teori di lapangan sebagai kacamata, induksi ya, berarti nanti ngebangunnya hipotesis kerja. Selepas itu ibu bapak menggunakan metode lain seperti saya sampaikan. Dan itu sangat penting. Ya, pendekatan apa yang dipakai? Ya, mau misalkan mau metode kualitatif, pendekatannya misalkan rasionalisme, silakan bisa. Atau ibu bapak mau menggunakan metodenya misalkan eksperimen kuantitatif, silakan. Itu sesuai dengan tugas. Yang pasti kalau menggunakan hipotesis, pendekatannya dua tadi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah hasil ya yang memperkuat hipotesis kalau ibu bapak menggunakan hipotesis tadi ya. Jadi hasilnya udah pasti harus mendukung terhadap teori ya. Karena itu hipotesis itu dibangun berdasarkan teori ya. Ada yang teorinya dari awal dibangun deduksi, ada yang teorinya dibangun di lapangan itu induksi ya. Nah, selanjutnya adalah eh, bagaimana eh, kalau orang lain pernah mengajukan sebelumnya. Nah, ini yang Ibu Bapak harus disepakatin dulu. Kira-kira Ibu Bapak tadi akan menjelaskan pada bagian mananya gitu loh. Dia tadi gapnya pada mananya gitu ya, celahnya gitu ya. Kalau sudah diajukan gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata nggak ada, berarti nggak ada yang perlu diteliti. Kalau ternyata ibu bapak dilihat ini nggak ada celah, nggak ada, ya berarti udah ya, emang nggak layak diteliti ya, buang-buang waktu. Ya berarti ganti topik lagi. Nah, ini biasanya kejadiannya apa gitu. Nah, ini biasanya kalau ibu bapak meneliti misalkan menggunakan metode informan gitu ya. Gitu ya. Informan itu biasanya berbasisnya kualitatif ya. Bisa menggunakan informan dengan cara narasumber atau apa gitu. Nah, ini biasanya tiba-tiba informannya itu pikun gitu ya. Itu pas ditanya atau pelupa gitu. Nah, ini jadi masalah. Ibu bapak tidak bisa menggali lebih jauh. Ya, nah berarti emang harus diganti topiknya. Gitu. Itu kalau menggunakan metode informal. Gitu. Karena metode kualitatif seperti itu emang harus berdasarkan, itu biasanya metodenya metode empiris. Ya, metodenya empiris itu emang harus sifatnya harus dapat informasi baik. Gitu ya, empirisme itu gitu. Kenapa? Karena pendekatan empirisme itu sifatnya dia tergantung banget ke informan. Gitu ya. Jadi kalau informannya tiba-tiba tanya lupa, bingung, ngeliung, nah udah lebih baik ganti gitu ya topiknya. Jangan mempersulit sendiri gitu. Karena kalau empiris itu harus dari lapangan dasarnya. Salah satunya adalah informan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana apabila percobaan yang berbeda gitu ya ke orang lain gitu ya. Misalkan tadi kurang sempurna ataupun istilahnya ada perbedaan gitu ya. Nah, ini pun sama ya. Ibu bapak harus menggali dulu ya. Kira-kira
eh, perbedaannya sejauh apa gitu ya. Ya ini biasanya mengkomparasi dulu ya, karena biasanya kelemahannya itu adalah kelengkapan data gitu ya. Khawatirnya ibu bapak tidak selengkap dari peneliti sebelumnya. Gitu ya. Nah ini harus dipastikan bahwa data ibu bapak mumpuni gitu ya. Nah, jadi kalau sifatnya resikonya menyempurnakan itu, ya emang kelemahannya adalah tentang datanya gitu. Karena ya sama lah kalau kita di dalam desain itu redesign lah gitu ya. Artinya memperbaiki desain orang sebelumnya gitu. Kan ada dua ya, bisa lebih bagus atau bisa lebih jelek gitu ya. Nah ini pun sama gitu, kita melakukan penyempurnaan itu bisa lebih bagus ataupun bisa lebih jelek gitu ya. Nah ini tergantung ya, itu ya ibu bapak gitu. Kenapa? Karena ini menjadi basic. Ibu bapak melakukan penelitian terhadap objek yang sudah ada, gitu ya, ataupun peneliti yang sudah ada sebelumnya. Nah, bagaimana apabila hasilnya cocok gitu ya dengan peneliti lain? Nah, berarti kalau cocok, berarti kan emang gak ada yang eh, bisa kita tawar gitu ya. Oh ternyata valid gitu, sama-sama valid gitu ya misalkan gitu. Nah, pas kita teliti itu berarti kan kita kurang kerjaan gitu ya. Nah ini yang pasti ibu bapak harus mencari lagi gitu ya, yang harus ditawarkan gitu. Apakah bisa dengan metodenya yang berbeda? Bisa saja gitu ya, metodenya berbeda gitu ya, boleh-boleh saja. Objeknya sama, lokasinya sama, metodenya berbeda, tapi hasilnya sama, valid, boleh-boleh saja. Berarti yang ditawarkan metodenya, gitu ya. Bahwa dia bisa menggunakan beberapa metode, gitu ya. Bukan cuma satu, gitu ya. Itu. Nah, itu bisa juga, gitu kan. Ya sama lah, misalnya kalau kita ke Bali, bisa pakai pesawat, bisa pakai jalur darat, gitu ya, laut, gitu ya. Sama-sama nyampe ke Bali, gitu ya. Nah, berarti sama ini juga. Berarti bisa ditawarkan metodenya. Kalau misalkan tadi secara prinsip eh, sama-sama valid, berarti ibu bapak ganti dengan cara lain. Apakah teorinya, apakah metodenya, gitu ya. Silakan ibu bapak bisa mengganti. Berarti itu kan ada win-win solution ya, ada yang ditawarkan gitu ya kepada pihak eh, editor ataupun reviewer ataupun orang banyak ya gitu. Masih banyak jalan menuju Roma lah gitu ya, seperti itu Pak. Itu kurang lebih ya. Nah, selanjutnya adalah elemen apa yang kurang lebih harus ada ya di pembahasan gitu ya. Nah, ini mungkin elemen yang Ibu Bapak bisa menjadi patokan gitu ya. Yang pertama adalah tentang interpretasi hasil. Jadi bahwa temuan gitu ya, bukan cuma sekedar angka ataupun tabel gitu ya. Jadi Ibu Bapak harus memberikan penjelasan narasi gitu ya terhadap interpretasi hasilnya. Misalkan tadi peningkatan efisiensi energi sebesar 15% menunjukkan bahwa strategi desain pasif efektif dalam iklim tropis misalkan gitu. Jadi ibu bapak hasil 15% itu bukan cuma ini efisiensi energi menghasilkan 15% udah aja. Orang tuh bingung ini tuh dia tuh menjelaskan dari segi apanya gitu. Nah, ibu bapak harus memberikan penegasan, yaitu oh dia dari strategi desain pasifnya gitu ya terhadap iklim tropis. Jadi bukan cuma bercerita angka dia bahwa mampu mengefisiensi 15% energinya. Nah, ini kan jadi bahan pertanyaan. Apa yang dia efisiensikan gitu loh, ya gitu. Nah, ini yang harus dipertegas. Ya tadi dengan cara Bapak menarasikan, memberikan penegasan bahwa di 15% itu adalah terhadap fasib desain ya dan iklim tropis ya di lingkungan iklim tropis. Tapi nanti kalau dia bukan tropis ya berbeda lagi pasti. Nah, seperti itu. Karena kalau enggak nanti orang bisa menerapkan itu di iklim lain selain iklim tropis. Nah, ini kan kacau gitu ya. Nah, ini yang Ibu Bapak harus menegaskan. Nah, selanjutnya adalah perbandingan dengan studi sebelumnya gitu ya. Jadi pemutakhiran gitu ya. Jadi literatur yang mutakhir. Jadi di dalam pembahasan juga ini sama ya, seperti di hasil. Cuman kalau di hasil itu adalah sifatnya adalah untuk mendukung saja, tetapi kalau ini memperkuat di pembahasan itu karena Ibu Bapak mengeksplor ya mengeksplor temuan. Kalau yang di hasil itu adalah temuan-temuannya secara global ya. Misalkan ada 5 itu didukung dengan teorinya gitu ya peneliti sebelumnya. Tapi kalau di pembahasan itu adalah satu temuan yang Ibu Bapak kupas dan diperkuat dengan peneliti sebelumnya yang mutakhir. Ya.
sama dibandingkan dengan peneliti lainnya terhadap temuan kita, dibandingkan berapa gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi di dalam hasil pembahasan ada kontribusi ilmiah. Jadi ini Ibu Bapak, kalau yang keterbaruannya di hasil itu adalah temuan-temuan secara general, kontribusi ilmiahnya. Tapi kalau kontribusi ilmiah di pembahasan ini adalah sudah Ibu Bapak kerucutkan gitu ya. Kerucutkan yaitu adalah satu temuan. Kalau di hasil itu 5 mungkin temuannya ya. Nah, Ibu Bapak di pembahasan udah dikerucutkan satu yang Ibu Bapak eksplor pas tuntas dikuliti habis-habisan sehingga lebih dalam gitu ya. Jadi manfaatnya lebih besar ya, keterbaruan ataupun impact-nya ya. Nah, selanjutnya adalah implikasi teoris. Nah, teoritis ini yang saya sampaikan tadi ini sangat penting terhadap teori yang Ibu Bapak pakai. Ya, terutama Ibu Bapak kalau menggunakan metodenya deduksi ataupun induksi. Kenapa? Karena dua pendekatan itu sangat tergantungan terhadap teori, gitu ya. Terlepas dari metode lain. Kalau metode lain tidak begitu eh, mengacu terhadap teori. Ya, kenapa? Karena kalau empiris, rasionalisme dan lain-lain itu dia adalah terhadap lebih ke real ataupun eh, data lapangan, tok gitu. Tapi kalau deduksi induksi itu emang basicnya dari teori, gitu ya. Nah, ini kalau ibu bapak menggunakan deduksi atau induksi, berarti ibu bapak dampak terhadap teorinya apa? Apakah ibu bapak menguji teori itu deduksi? Kalau ibu bapak menjadikan instrumen teori itu berarti ibu bapak menggunakan pendekatan induksi. Nah, ini harus dipastikan mana. Kalau ibu bapak menggunakan dua metode tadi, ya berarti teorinya harus betul. Tapi di luar itu ibu bapak tinggal menyesuaikan dengan metode yang digunakan ya. Misalkan tadi empiris, rasionalisme dan lain-lain gitu ya. Berarti pendekatan itu yang ibu bapak bisa gunakan tanpa harus memfokuskan kepada teori yang dipakai gitu. Karena deduksi dan induksi itu fokus kepada teori ya, tapi penggunaannya berbeda. Selanjutnya adalah implikasi praktis. Nah, ini juga sama ya, antara relevansi penerapan gitu ya, mau dia segi industri ataupun kebijakan. Nah, ini Ibu Bapak harus pastikan bahwa ini mendukung gitu ya. Jadi misalkan ini mendukung terhadap kebijakan misalkan pemerintah Indonesia mana atau istilahnya tentang kalau dia di kawasan proyek ataupun di kawasan industri ataupun di kawasan eh, sifatnya yang ranah kebijakan seperti apa gitu ya atau regulasi seperti apa gitu ya. Nah, seperti kemarin kawan dari ITB dia meneliti tentang thermal ya terhadap AC yang digunakan standar tentang penghawaan di Indonesia ya penghawaan buatan. Ternyata dari hasil simulasi dan tes eh, SNI yang diterapkan ternyata harus diperbaiki karena tidak relevan. Nah, itu contohnya. Ketika kebijakan ternyata pas dilakukan penelitian lanjutan, ternyata sudah tidak relevan, berarti harus diperbaiki. Nah, ini salah satu penelitian yang memberikan dampak terhadap kebijakan, misalkan gitu. Nah, selanjutnya adalah keterbatasan peneliti. Gitu ya. Jadi ini sama dengan hasil, cuman kalau hasil keterbatasan dari masing-masing temuan, kalau di sini keterbatasan terhadap satu temuan karena sudah dikerucutkan. Ya, gitu. Jadi state of the art-nya nanti horizon keilmuannya sejauh mana dan nanti eh, keterbatasannya terhadap apa. Ya. Nah, ini beberapa harus disampaikan gitu ya. Misalkan ini di kawasan tropis. Berarti kalau bukan tropis ya akan berbeda lagi. Misalkan. Nah, itu contoh terhadap keterbatasan. Nah, baru ke arah penelitian. Nah, ini juga sama ya terhadap roadmap. Jadi ini dipastikan Ibu Bapak memberikan gambaran kepada peneliti selanjutnya apabila ini dilakukan di model iklim selain tropis, wajib ibu bapak melakukan pengembangan. Apakah misalkan objeknya atau ke lokasinya, apakah istilahnya instrumennya. Nah, ini disesuaikan atau di tropis tetapi terhadap objek yang berbeda. Nah, itu dan lain-lain. Itu tergantung ibu bapak memberikan sudut pandangnya gitu ya terhadap arahan peneliti selanjutnya. Makanya biasanya apakah dari penelitian ibu bapak ini harus ada yang disempurnakan atau sudah menurut ibu bapak sempurna, tetapi ini bisa dicoba di iklim lain atau di tempat lain gitu ya. Nah, ini juga bisa.
Ya, kalau ini berbasisnya adalah simulasi ataupun berbasisnya lokasi, ya gitu ya. Nah ini bisa, gitu ya. Jadi Bapak bisa mengoptimalkan supaya nanti apa yang Ibu Bapak lakukan itu betul-betul emang memberikan dampak dalam kategori dampaknya bisa sebagai final, bisa juga lanjutan. Nah ini tergantung. Jadi jangan sampai Ibu Bapak apa ya bingung. Aduh ini masih ada celah gimana ya nggak apa-apa. Itu lebih bagus Ibu Bapak terbuka ada celah gitu ya. Nah, ini bisa Ibu Bapak maksimalkan. Nah, ini mungkin secara gambaran besar ya, sebagai contoh, misalkan tentang interpretasi hasil, misalkan di paragraf pembuka gitu ya, yang menyoroti tentang temuan gitu ya. Nah, ini Ibu Bapak bisa melihat, misalkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi desain pasif mampu meningkatkan efisiensi energi, misalkan sebesar 15%. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan, nah ini contoh gitu ya, contoh narasi ketika Ibu Bapak menerapkan interpretasi hasil terhadap temuan ya yang Ibu Bapak soroti. Nah, bisa juga yang perbandingan dengan literatur, misalkan ini hubungan antara hasil dengan studi terdahulu gitu ya. Jadi misalkan temuan konsep ini konsisten dengan penelitian Smith misalkan 2023 yang menekankan tentang pentingnya ventilasi silang dan iklim tropis. Namun berbeda dengan Lee misalkan 2022 yang menemukan bahwa pencahayaan alami tidak berkontribusi signifikan terhadap pengurangan energi. Misalkan itu contoh. Ini perbandingan yang sifatnya mendukung ya, mendukung dalam kategori bisa satu searah, bisa juga yang bertolak belakang. Nah, ini tergantung Ibu Bapak nanti mana yang mau diterapkan. Nah, bisa juga kontribusi ilmiah gitu ya. Nah, ini contoh narasinya gitu ya. Jadi tentang penegasan ya. Tadi misalnya berbeda dari studi sebelumnya, penelitian ini mengintegrasikan konservasi bangunan kolonial dengan simulasi CFD misalkan gitu ya. Sehingga memberikan perspektif baru gitu ya. Nah, ini contoh misalkan temuan berarti dia basicnya adalah simulasi CFD gitu ya. Apakah dia menggunakan si ininya Fluence gitu ya, ataupun menggunakan eh, BIM atau apa, ya ini silakan gitu ya, Ibu Bapak nanti sesuai kebutuhannya gitu ya, untuk simulasinya. Ini contoh apabila Ibu Bapak menggunakan basisnya simulasi sebagai penyempurnaan. Misalkan sebelumnya menggunakan BIM, ini Ibu Bapak pakai CFD, menggunakan Fluence, misalkan softwarenya. Nah ini bisa gitu ya, basicnya atau implikasi teoritis gitu ya. Misalkan hasil ini memperluas teori desain ekologis ya dengan menambahkan dimensi karakteristik tentang preservation sebagai variabel penting dalam konteks tropis. Nah, ini terhadap pengembangan teori gitu. Nah, ini bisa atau Ibu Bapak sifatnya adalah menguji teori silakan juga. Nah, ini tergantung nanti kebutuhan saja ke arah mana gitu. Nah, ini implikasi praktis atau kebijakan gitu ya. Jadi strategi ini dapat diadopsi oleh pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan konservasi energi pada bangunan kolonial sekaligus menjaga nilai historisnya. Nah, ini bisa juga. Kalau tadi basicnya yang Ibu teliti bisa diterapkan terhadap kebijakan. Seperti yang dilakukan rekan-rekan di ITB tentang penghawaan buatan gitu ya, tentang aturan tata udara AC gitu ya. Misalkan ternyata menggunakan AC dengan ruangan sekian-sekian dengan dimensi sekian itu kurang ataupun misalnya perlu ditingkatkan dengan kondisi Indonesia sekarang misalkan. Nah, itu contohnya adalah hasil temuan baru terhadap kebijakan yang harus dilakukan perbaikan di SNI misalkan. Nah, itu contoh istilahnya terhadap kebijakan ya. Nah, selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Jadi ini di mana apa si peneliti menyampaikan saya tadi keterbatasan peneliti ini adalah tentang sampel misalkan atau lokasi gitu ya. Nah, ini bisa bisa menyampaikan seperti itu. Jadi misalnya keterbatasan jangan menjadi tabu gitu. Tetapi ini menjadi sebagai pemacu bagi ibu untuk menyempurnakan atau peneliti selanjutnya itu bisa ya. Nah, ini contohnya misalkan tentang arah penelitian gitu ya. Jadi penelitian lanjutan perlu menguji model ini pada iklim subtropis. Karena ini kalau untuk lanjutan ya. Jadi dari kawasan tropis ke subtropis. Nah, ini buku juga bisa nanti dilanjutkan kalau merasa itu secara prinsip ibu bapak untuk melakukan keperkuatan penelitiannya.
atau di dimensi lain. Jadi bisa saja gitu. Jadi makanya kalau meneliti itu lebih bagus, lebih baik baca-baca dulu objek yang sejenis. Kenapa? Karena pasti prinsipnya adalah ATM, amati tiru modifikasi, gitu ya. Karena kalau yang murni pionir ya itu bagus, cuma sama ya, dan pasti memerlukan effort yang besar. Kenapa? Karena biaya terus waktu juga karena minim ya, minim di data primer. Tapi kalau yang sudah ada baca penyempurnaan ya tadi akan pengen ya. Mungkin tadi yang dari tropis ke subtropis misalkan iklimnya misalkan. Nah, pertukaran itu saja. Nah, ini contohnya ya. Ya, ini di contoh salah satu paper yang sama tuh misalkan temuannya seperti ini. Ya, fakta bahwa guru gitu ya tentang matematika tentang problem gitu ya, perspektif tentang matematika. Nah, kaitan dengan si temuannya itu apa gitu ya. Nah, ini dikaitkan teorinya seperti apa gitu ya. Nah, baru nanti kaitan temuan dengan sebelumnya dibandingkan yang saya seperti saya sebutkan tadi. Penelitian sebelumnya apa gitu ya. Gitu. Nah, baru nanti disimpulkan. Disimpulkan dari hasil diskusi itu seperti apa. Ya. Nah, baru yang seperti saya sampaikan tadi, rekomendasinya apa? Ya, rekomendasinya untuk lanjutan. Nah, ini Bapak menjabarkan seperti ini. Dalam menjabarkan ini, otomatis si reviewer, oh, dia paham apa yang dia tawarkan, terus sebelumnya apa, dari peneliti sebelumnya, dan kira-kira kesimpulannya ini memberikan kontribusi atau tidak. Ternyata memberikan kontribusi, pasti itu diterima. Gitu ya, terlepas dari dia melengkapi itu apa, tapi pasti itu diterima. Tapi kalau ibu bapak tidak melakukan seperti ini, otomatis potensi diterima mungkin bisa, tapi jadi revisi mayor jatuhnya. Atau bisa juga ini emang di reject karena ibu bapak ambigu bahasanya, tidak jelas gitu ya sistematikanya. Nah ini bisa di reject. Makanya banyak paper-paper kenapa di reject, apalagi ke Q2 atau Q1 karena tidak jelas di pembahasannya itu temuannya apa, terus teori yang dipakainya seperti apa untuk temuannya, terus kira-kira temuan sebelum penelitiannya apa, peneliti-peneliti terdahulu yang relevan dan disimpulkan gitu dari itu tuh seperti apa. Nah, baru diberikan rekomendasinya ini apa? Apakah kita sudah cukup menyempurnakan atau emang harus dilakukan peneliti selanjutnya yaitu menyempurnakan. Nah, ini kembali lagi kepada prinsip utama gitu ya. Apakah itu emang mau menyempurnakan atau emang kita sebagai peneliti yang emang belum ada yang meneliti gitu ya. Nah, ini tergantung ya. Apakah kita menyempurnakan dia orang, apakah kita mematahkan teori orang, apakah kita melakukan pengembangan teori atau apa ya, itu tergantung dari hasil penelitian kita dan temuan kita gitu. Nah, ini sangat penting gitu ya, Ibu Bapak dalam membuat pembahasan itu menstrukturkannya itu sangat penting gitu ya. Walaupun ada AI, tapi tetap Ibu Bapak harus menstrukturkan dengan baik ya, gitu ya. Karena namanya AI kan sesuatu banyak ya, gitu ya. Di dunia digital dia tarik, tapi kalau tidak distrukturkan sama Ibu Bapak, nanti kenalah pertama referensi ya, ya. Apa? Karena AI ChatGPT terlalu general dan banyak referensi bodong. Harus menggunakan AI lain yang khusus di referensi, misalkan kayak CTI atau Perplexity dan lain-lain lah gitu ya. AI yang konsen sumber-sumbernya valid gitu ya. Gitu. Dibandingkan dengan ChatGPT. Kalau ibu bapak dibantu untuk menarasikannya gitu ya. Tapi ibu bapak harus mengkontrol lagi dari mana gitu ya. Dan ibu bapak baca beberapa minggu atau beberapa bulan ke belakang ya ada yang profesor mengundurkan diri akibat dia ketahuan menggunakan eh, generate untuk referensinya bodong ya, tidak sesuai gitu ya antara citasi dengan referensi karena dia menggunakan AI gitu ya. Nah ini ibu bapak juga harus hati-hati ya menggunakan AI juga, pilih-pilih gitu ya AI yang baik, yang mana khusus referensi karena saya sendiri kalaupun menggunakan AI itu sangat banyak saya menguji coba AI ya gitu. Oh, AI ini keunggulannya di sini. Oh, AI ini keunggulan gitu. Tidak ada AI yang 100% dia bisa top, bisa bagus. Tetap kita harus sebagai manusia yang menelaah kembali gitu ya, menstrukturkan kembali gitu ya, supaya baik gitu ya.
Oke gitu, pasti ya 1 jam ya. Biasa kita 1 jamnya lagi diskusi Pak Suherman. Oke, demikian saya kembalikan lagi ke Pak Suherman. Silakan. Saya baik Bapak. Tadi wah ah, pembahasannya cukup dalam ya, apalagi yang kita bahas mengenai inti dari sebuah artikel ya, hasil dan pembahasan. Nah, sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya akan mengundang beberapa rekan-rekan yang ingin bertanya, yang mana ketika saat pemberian materi tadi ada sekilas pertanyaan yang mungkin ingin dipertanyakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada mungkin dari saya dulu Pak ini. Oke, Ya silakan Pak Pak, Sur. ini biasanya Pak, kalau di artikel-artikel itu kan eh, ada yang memisahkan antara hasil dan pembahasan. Namun ada juga artikel Pak yang gabung hasil dan pembahasan. Itu sejauh mana Pak kita bisa memutuskan bahwa ini kita gabung aja deh hasil dan pembahasan, atau kita pisah aja hasil eh, dijabarkan dulu kemudian pembahasan. Itu bagaimana Pak? Ya, sebetulnya kan kalau di artikel jurnal itu kan ada yang menggabung atau bisa itu kan sebetulnya adalah lebih ke pemahaman ya, mempermudah reviewer saja gitu ya. Dengan dipisah si reviewer lebih mudah untuk mencermati ya. Beda dengan digabung. Kalau digabung kayak gado-gado gitu ya, gitu ya. Itu kan istilahnya langsung dibaca gitu ya semua ya gitu ya. Dan itu biasanya jadi lebih panjang ya. Padahal kan hasil itu nggak sepanjang dengan pembahasan gitu ya. Karena di hasil itu kan adalah kita cuma menguraikan terus mengurutkan poin-poin temuannya apa gitu ya itu yang panjang itu di pembahasan cuman karena akibat digabung gitu ya gitu nah cuman emang secara prinsip kalau digabung itu harus agak hati-hati ya karena bisa jadi ambigu kalau digabung hasil dengan pembahasan itu ya beda dengan kalau kita bisa kalau dipisah ini kan kita bisa mencermati tapi ada juga apa ya hasil pembahasan dipisah tapi si autornya nggak paham jadi 11-12 gitu ya gitu ya yang tadi dia cuma memindahkan dari hasil pindahin gitu ke pembahasan tambahin sedikit gitu loh gitu ya gitu. Makanya itu biasanya berputar-putar gitu ya si eh, pembahasannya gitu nah itu yang pasti di reject gitu makanya sebetulnya jurnal yang misalnya itu sebetulnya niatnya baik tapi karena autor itu nggak paham eh, hasil itu harus menyajikan apa ya terus pembahasan itu apa yang disajikan gitu makanya saya di sini kan dikupas ya gitu dikupas hasil ini harus menyajikan ini pembahasan itu harus menyajikan ini gitu nah itu sangat penting gitu ya jadi sebetulnya secara prinsip kalau tadi membatasi ya menurut saya tadi untuk sifatnya si hasil itu emang simple lebih fokus ke temuan-temuannya yang secara prinsip itu adalah generalnya yang menjadi acuan kita nanti mana nih ya akan kita kupas tuntas habis di pembahasan gitu makanya kalau di hasil itu kan emang nggak panjang lebar itu sedikit kalau bercerita lembar mungkin hasil itu cuma 1 lembar tapi pembahasan mungkin bisa 3 sampai 5 lembar misalkan si pembahasan itu karena dia emang mengeksplor mengkuliti gitu ya membaca secara seksama gitu nah itu makanya sebetulnya ya kalau cuman mau begitu tidak itu tergantung jurnya cuman autornya aja yang bisa suka agak bingung udah dipisah aja bingung gitu apalagi digabung jadi gado-gado tambah bingung gitu. Oke, baik, Pak. Ini sudah ada satu penanya dari Ibu Ratna Said. Oke, baik Bu Ratna, saya langsung aja ke pertanyaannya, Bu. Iya, baik. Mohon maaf ya, saya off kamera, Pak. Oh nggak apa-apa Bu Ratna. Mohon maaf, Pak. Saya ini saya rasa mungkin sudah ada pertemuan sebelumnya, tapi saya baru join. Jadi saya ada beberapa pertanyaan. Nggak apa-apa ya, saya mulai dari pertanyaan yang pertama nih dari saya. Oh nggak apa-apa. Ini Pak, dalam menyusun ini ya proposal nih yang tembus Scopus kan. Ini ketika mau menulis itu apakah saya biar biar cepat Pak, saya itu fokusnya ke judul penelitian dulu ataukah saya ke ke riset problemnya Pak? Dan itu bagaimana buat buat saya Pak bisa eh, dengan ini ya tidak terlalu lama memakan waktu untuk menemukan
novelty atau riset gap di antara ribuan banyak sekali artikel Pak yang banyak itu kan banyak nih hampir sama Pak variabelnya. Dan ketika membaca artikel itu terkesan sama tetapi variabelnya itu berbeda. Ada yang berbeda di metodologi, ada juga yang berbeda di outcome-nya. Nah, itu bagaimana saya menentukan eh, eh, celahnya itu di antara banyak artikel yang saya maksudkan tadi. Yang kedua, di sini tadi kan pada hasil atau findingnya itu kan ada disampaikan bahwa kita menyebutkan lagi itu gapnya atau novelty-nya. Sedangkan di awal kan di pendahuluan itu sudah dimasukkan. Nah, ini bagaimana Pak menarasikannya supaya tidak terkesan saya mengulang lagi nih dengan kalimat yang sama. Apakah tak apa gitu saya menggunakan kalimat yang sama untuk menunjukkan novelty-nya atau gapnya, atau memang saya membuat narasi yang baru yang dikoneksikan dengan temuan saya seperti itu. Kemudian the last ini di situ kan ketika mendeskripsikan temuan yang tadinya kan di awal itu ada dengan data bisa tabel atau diagram. Nah, di sini ketika saya mendeskripsikannya dan kemudian mencoba untuk melakukan sintesis ataukah apakah saya itu mendukung yang penelitian terdahulu ataukah saya memberikan kritisi, itu apakah memang wajib ada, Pak? Ataukah memang saya kurang kurang paham di sini bagaimana sih saya itu memasukkan mengkritisinya sebagai kekuatan paparan saya supaya tembus untuk di jurnal Scopus. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Ya, Pak, ya. langsung aja Pak. Ya, 3 pertanyaan satu rangkum Ya. ya. Jadi yang pertama mungkin karena Bu Ratna tidak mengikuti ya. Jadi yang pertama itu adalah tentang basicnya dari mana dulu berangkatnya, dari judul atau dari research question ya gitu ya. Jadi kalau judul itu bisa berubah ya. Makanya saya jarang ya buat judul ataupun abstrak itu di awal sebetulnya jarang gitu ya gitu. Walaupun terpaksa ya itu untuk acuan kasarnya saja ya. Ya emang basicnya adalah problem. Kenapa? Karena kan meneliti ini kan kita cari masalah ya. Cari-cari masalah gitu loh. Kalau kita nggak cari-cari masalah buat apa meneliti, kurang kerjaan gitu ya. Kan kita kan judulnya mencari masalah, dan mencari masalah itu adalah memberikan solusi kan gitu ya. Dan solusinya memberikan impact lah. Jadi kalau ibu bapak misalkan base-nya dari judul gitu ya, kan judul itu terlalu umum gitu loh. Kalau ibu bapak ketik di Word itu mungkin bisa ribuan, bisa jutaan paper yang muncul gitu ya. Nah itu kan ibu bapak tambah puyeng gitu, tambah pusing gitu ya. Sedangkan ibu bapak meneliti objek di lokasi ibu bapak, kan pasti akan berbeda gitu loh. Ya. Makanya saya bilang tadi konsep kita tuh amati teori modifikasi, karena mungkin lokasi saya di Bandung dengan lokasi ibu di sana, walaupun secara prinsip dasar prinsip penelitiannya sama, tapi kan lokasi, situasi, objeknya mungkin bisa berbeda gitu ya. Nah itu kan berbeda. Gitu. Jadi emang berangkatnya pertama dari problem dulu. Jadi abaikan dulu judul abstrak apa, abaikan. Kenapa? Karena meneliti itu emang judulnya mencari masalah. Ya. Nah, mencari masalah itu berangkatnya apa? Emang kita udah mengetahui masalah atau kita emang mencari masalah dari penelitian sebelumnya, yaitu mencari case gitu ya. Nah ini tergantung ibu bapak mau basicnya dari mana. Kalau emang dari awal berarti itu bisa dikategorikan pionir, belum ada meneliti. Tapi kalau sudah ada penelitian sebelumnya, itu disebutnya gap. Ibu bapak menyempurnakan, bisa menyempurnakan dalam kategori celah apa yang mereka belum teliti kita teliti, atau ibu bapak menyempurnakan dalam kategori basicnya teori ataupun variabel. Nah ini tergantung ibu bapak basicnya dari mana. Nah, itu pasti yang pertama itu adalah basicnya dari permasalahan. Nah, itu kunci utama dalam sebuah penelitian, gitu ya. Terus yang kedua itu adalah apa ya tadi itu ya satu. Kedua tuh apa ya tadi? Kedua itu terkait bagaimana menginterpretasikan gap di pada hasil sehingga Oh, kesannya itu di, tidak di pendahuluan berulang. ada gitu ya. Ya, Nah, jadi yang mungkin ya tadi termasuk juga Bu Ratna karena tidak ngikutin ya. Jadi itu kalau di awal itu ibu bapak untuk memasukkan gap itu adalah ibu di awal itu set the of the up ya.
Kenapa itu sebagai horizon keilmuan ibu bapak di mana yang akan sejauh mana sih yang ibu telitiin ini keilmuannya sejauh mana? Nah, ibu bapak tahu di sana itu kan data itu mengeluarkan celah, ya, celah terhadap horizon keilmuan yaitu yang diambil mereka. Nah, ini di mana? Jadi berbeda dengan hasil. Kalau hasil itu emang ibu bapak bikin temuan di list. Sedangkan kalau sifatnya state of the art itu adalah horizon keilmuan terhadap temuannya. Gitu. Misalkan contoh tentang jembatan. Sekarang jembatan didesain semakin ramping. Misalkan. Nah, ini otomatis kan akan ibu bapak teliti ini. Misalkan saya melihat, oh zaman dulu Bung Karno, misalkan flyover atau jembatan itu gemuk. Kok sekarang jadi pada kurus, kurang makan atau apa gimana gitu ya. Nah, itu kan itu misalkan gitu ya, 5 tahun terakhir misalkan. Nah, ini keilmuannya gimana? Oh, dari material misalkan. Apa materialnya? Nah, itu dilihat. Nah, dilihat perkembangannya. Ya. Nah, baru nanti di hasil itu ibu bapak membuat temuannya. Misalkan bisa saja dari dimensinya, bisa dari komposisinya, bisa dari misalkan tentang campurannya dan lain-lainnya. Nah, itu dibikin dulu gitu. Jadi sangat berbeda ya. Pak. Di awal itu sifat interpretasi gap atau temuannya itu terhadap horizon keilmuan kalau di pendahuluan itu. Makanya disebutnya state of the art ya. Nah, kalau di hasil itu adalah ibu bapak meliskan temuan-temuan yang secara prinsip dari state of the art itu apa gitu. Yang satu horizon keilmuan, perkembangan keilmuan itu, kalau yang di hasil itu ada temuannya terhadap keilmuan itu apa. Ya tadi misalnya di material, kan dijabarkan tuh. Materialnya apa saja nih, yang sehingga jembatan itu dari dulu gemuk, menjadi raping, tetapi menjadi kekuatan sama, misalkan gitu. Nah, misalkan, nah itu dijabarkan. Itu di hasil. Nah, baru nanti diuraikan lagi di pembahasan yang secara fokusnya, misalkan poinnya di mana. Ya, oh, misalkan di besi. Nah, diuraikan lah besinya yang seperti apa, dimensi berapa, dan lain-lain. Speknya kayak mana. Misalkan kalau ternyata besi yang menjadi temuannya. Misalkan apa, komposisi udah umum, misalkan. Terus misalkan agregat udah umum, dan lain-lain. Misalkan di besi, misalkan. Nah, itu ibu bapak kupas di pembahasan gitu ya, misalkan bisa dari merek, bisa dari bensin dan lain-lain lah, dikupas tuntas itu sehingga keluarlah formula bahwa besinya yang seperti ini gitu, yang ditentukan gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, selanjutnya ketiga tuh Wah, ini yang ketiga ini perlu konfirmasi lagi nih sama Bu Ratna ini. tadi ketiga tuh apa ya buat atas. Terlalu panjang anunya pertanyaannya. Saya lupa juga apa ya. Oke, tapi kurang lebih hampir sama ya antara pertanyaan kedua dan ketiga ya. Baik, mungkin Oh, menyajikan ya kalau ya saya sama ya. Jadi sama ya, menyajikan. Jadi mirip-mirip ya. kalau dari hasil itu misalkan dia mensajikan narasinya ya kalau nggak salah tadi, Mm-mm, terutama tentang tabel ya. Dia itu kalau mm-mm, nggak salah tadi itu beliau bagaimana apakah wajib teori itu ya mm-mm, mendukung gitu ya selalu ada. mm-mm, Nah, itu sebetulnya teori itu dari penelitian terdahulu ataupun teori untuk di pembahasan itu ataupun di hasil itu tergantung, sebetulnya tergantung pendekatan metode yang digunakan. Kalau ibu bapak menggunakan pendekatan metodenya adalah deduktif dan induktif, ya di kualitatif ataupun kuantitatif itu wajib ya ibu bapak menggunakan teori pendukung, ya, karena deduktif tadi kalau saya juga menguji teori, induktif teori sebagai kacamatanya, sebagai instrumennya gitu. Oke, Tapi di luar itu empiris, rasionalisme dan lain ya wajib. oke, baik. Oke, Pak, sekarang Jadi itu sudah tergantung pendekatan. ada dua penanya. Oke, Ada Pak Didin dan Pak Firman. oke, Di sini silakan. saya lihat Pak Didin apa namanya mungkin sudah sering ya. Meskipun Pak Didin yang pertama kali raise hand, karena terlalu sering saya berpindah dulu kepada yang baru pertama kali bertanya. Silakan Pak Firman. Oh ya, Ini terima favorit satu kasih. kami nih Selamat Pak. malam. Assalamualaikum, Mas Waalaikumsalam. Pak Andian. Firman, ya. Ini pertanyaannya ini melanjutkan tadi pertanyaan Pak Suherman. Ternyata kalau kita terbiasa menulis menggunakan metode
yang memisahkan hasil dan pembahasan. Ketika masuk pada jurnal yang menyatukan, kadang ternyata membingungkan karena pada bagian mana biasanya kan kalau kita mau memilah-memilah itu berdasarkan rumusan masalah. Eh, Kalau kita mau buat sub-sub judul untuk hasil untuk pembahasan. Ah, ini yang membingungkan ketika kita mau ingin menguraikan tentang uh, kajian-kajian sebelum kedudukan kajian kita di kajian sebelumnya, kemudian apakah kita membuat sub judul tertentu terkait pembahasan atau novelty-nya menunjukkan novelty di bagian sehingga dia tidak bercampur ke itu bagaimana strateginya untuk kalau di jurnal Scopus ada tidak yang memisahkan hasil dan pembahasan? Sejauh ini saya belum temukan yang memisahkan rata-rata belum yang menyatukan rata-rata memisahkan yang banyak memisahkan. Mhm. Mhm. Itu saja Mas. Ya, Ya, terima kasih. oke ya. Jadi kalau masalah tadi bisa atau nyatu udah cukup banyak ya. Cuman itu kebiasaan saja sih pengelola ya. Nah, jadi kalau sifatnya tentang tadi bagaimana kalau misalkan yang dia nyatu gitu ya. Kalau misal mungkin nggak ada masalah. Nah, ini yang mungkin yang nyatu itu saya juga kalau sifatnya tadi hasil itu kan kita menguraikan temuan. Berarti otomatis kita mengasihkan poin-poin catatan itu adalah temuan-temuannya dulu. Kita mengelis dulu temuan-temuannya itu seperti apa. Makanya kata saya juga tadi disampaikan ke Pak Firman. Mungkin kalau hasil itu satu lembar, pembahasan mungkin bisa 3 sampai 5 lembar gitu. Karena yang sifatnya adalah hasil itu adalah menjabarkan temuannya apa, ada berapa. Misalkan dari state of the art kita ini, misalkan 5 temuan. Nah, kira-kira nanti kalau Ibu Bapak menggunakan pendekatannya yang sifatnya berbasis teori, deduksi ataupun induksi, berarti Ibu Bapak nanti harus diperkuat dulu. Kira-kira teori apa dari 5 teori itu, ya, untuk mendukung 5 temuan itu. Itu ya. Nah, nanti Ibu Bapak melihat juga kira-kira hipotesisnya apa yang dibangun dari 5 temuan itu, misalkan. Nah, dari sana Ibu Bapak sudah mengelis gitu ya. Dilepas dari tadi ya tabel penyusunan itu kan teknis lah ya gitu ya. Nah, itu Ibu Bapak melihat tadi, oh ini nih yang akan kita bahas, misalkan temuan yang nomor 3. Nah, berarti kita pindah langsung ke pembahasan itu adalah kita menitik fokuskan temuan yang kita bahas itu adalah yang nomor 3. Nah, di sana dijabarkan, di breakdown gitu ya, masing-masing tentang mengkuliti temuannya nomor 3 gitu ya. Nah, itu secara garis besar supaya nanti kita memikirkan, misalkan pertama nomor 3 ini dia dari objeknya seperti apa, misalkan dia terhadap peneliti sebelumnya seperti apa, kebijakan terhadap teori yang mendukungnya seperti apa gitu ya. Terus kalau kita implementasikan dengan saat ini seperti apa gitu ya. Kenapa? Karena eh, pembahasan itu harus mengeksplor semua, dikupas tuntas. Nah, itu kan temuan-temuan. Nah, itu implikasinya seperti apa atau dampaknya. Terus kira-kira nanti kalau misalkan dia ada keterbatasan seperti apa gitu ya. Apa keterbatasannya gitu ya. Baru nanti kalau diperlukan misalkan ada lanjutan seperti apa gitu ya. Apakah lanjutannya cuma bisa kita yang menyempurnakan atau orang lain? Nah, ini tergantung. Kalau penelitiannya berbasis lokasi, berarti orang itu dia bisa menyempurnakan. Kalau dia berbasis lokasi. Makanya kalau di jurnal Scopus diupayakan tidak terlalu signifikan dalam kategori memfokuskan satu tempat. Kenapa? Karena ini potensi untuk menyempurnakannya itu kecil. Kenapa? Karena pasti orang itu harusnya menyempurnakan author itu. Ya, gitu. Makanya apa mungkin yang kalau Pak Firman ikut di pasaman awal saya sudah sampaikan kan, judul yang terlalu spesifik itu beresiko gitu ya. Kenapa? Karena di poin pembahasan yang akan dampaknya di penelitian lanjutan untuk menyempurnakan. Kenapa? Misalkan sekarang di lokasinya di Bau gitu ya, di Sulawesi gitu. Saya yang di Bandung agak sulit itu pasti nantinya. Karena saya harus berangkat ke sana untuk menyempurnakan misalkan kalau ada celah gitu ya. Yang ternyata saya mampu sebetulnya secara teori atau pendekatan gitu. Tapi karena ini objek lokasinya gitu ya di sana gitu ya. Gitu. Nah, ini kan nggak mungkin.
karena terus spesifik lokasi di sana gitu. Nah ini yang di struktur pembahasan itu sangat penting. Jadi makanya tadi membagi itu sebetulnya baik ya, tetapi kebanyakan nggak paham. Tapi kalau dicampur, ya tadi upaya kita harus bisa membatasi. Makanya saya di sini sampaikan bertahap. Pertama hasil dulu seperti apa, terus yang pembahasan seperti apa. Nah nanti bisa menggabungkan. Kalau saya tadi menyampaikan hasil dan pembahasan, ibu bapak pasti tambah bingung gitu. Ini saya naruh ini posisinya di mana gitu. Dan kalau nanti ini di pembahasan seperti apa? Lebih mudah mencampur dibandingkan memisah gitu ya. Ya, Karena Pak. kalau memisah ini kan di mana nih yang mau saya pisah gitu ya. Tapi kalau udah Hmm. saya ajarkan memisah, ibu bapak mencampur lebih mudah gitu. Hmm. Gabung semua gitu ya. Tapi kalau saya ajarkan mencampur, misalkan kayak soto sekarang disuruh dibelah telurnya di mana, terus si eh, tokenya di mana dan itu tambah bingung gitu ya karena ini udah bercampur gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang istilahnya kita diajarkan memisah dulu kan mudah ya. Ya Hmm. sama saya kayak makan bubur ya. Ada yang biasa diaduk, ada yang enggak gitu ya, digabung semua ya. Ada yang telurnya misah, ini misah. Padahal di dalam perut nyatu gitu ya, gitu. Nggak bisa gitu. Nah, itu. Jadi eh, prinsipnya adalah itu. Jadi Ya, yang saya kasih tadi untuk mempermudah step by step. ya, ya istilahnya main aman aja ya Pak. Betul, makanya makanya karena kan ini kan sifatnya kita kan tidak semua terbiasa nulis Iya, gitu ya. betul Pak. Makanya Ya, saya dikasih yang sifatnya bertahap dan sederhana supaya hmm, ibu bapak lebih mudah mengikutinya. Gitu siap ya. Pak. Jangan dipisah, nanti suatu saat bisa tahu digabung, ibu bapak udah tahu Siap, batasannya hasil di sini, batasannya pemasan di sini. Kan itu siap tinggal Pak. gabung gitu Iya Pak. ya. Tapi kalau saya tadi bilangnya hasil dan pembahasan terus aja nggak ada batasannya ibu bapak bingung gitu ini yang mau disajikan apa gitu semua Ya. gitu gitu. Oke, baik Pak. Kita melangkah ke penanya selanjutnya. Mohon maaf Pak Antasalam, saya berlari dulu ke Pak Didin ya. Silakan Pak Didin. Biar padekan dulu Pak, Pak Oh, Pak Gubernur. Oh, Pak Dekan. Oh, padekan. Pak Dekan dulu. Oke, Pak Dekan. Silakan Pak Dekan. Pak Antasalam. Oh bukannya Pak Agus ya Tadi, dekan. Halo, ah, ya Pak Antasalam Assalamualaikum. tadi. Assalamualaikum, bisa terdengar saya punya suara Pak Ya, Ahmad? Waalaikumsalam. bisa. Waalaikumsalam. Oh iya, ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat senang sekali dengan kegiatan ini. Jadi ada dua pertanyaan saya nih Pak Andian. Yang pertama terkait dengan penelitian yang biasanya kan kadang-kadang juga kita mendapatkan informasi bahwa misalnya dari skripsi mahasiswa kemudian bagaimana diolah atau diatur apa namanya artikelnya itu sehingga dia bisa memenuhi apa namanya memenuhi syarat untuk diterbitkan di jurnal bereputasi. Nah, jadi saya tanyakan ini Pak Andian barangkali strateginya bagaimana sehingga dapat diterbitkan pada jurnal internasional. Pertama, memang skripsi ini eh, saya lihat sudah banyak juga orang yang menggunakan. Nah, itu bagaimana strateginya. Kemudian yang berikutnya Pak Andian, tentang graphical abstract. Jadi pada pertemuan kedua kan disebut juga itu bahwa itu ada sebagian jurnal yang meminta tentang itu. Nah, kemudian sebenarnya unsur-unsur untuk membuat graphical abstract ini apakah berasal dari abstrak, kemudian apakah juga ada kaitannya misalnya dengan hasil yang kita peroleh, dengan pembahasan atau apa Pak? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Siap, Pak Dekan. Ini Pak Dekan, Pak Anta ini dekan dari prodi apa dari Fakultas Pertanian, Pertanian, pertanian Pak. Pak. Iya, Iya Pak, ya Oh Pak. Fakultas pantesan kenapa jadi ada Pertanian. dua gitu. Ya. Kalau tadi Pak Firman warek satu kami. Ya, Oh waris satu kalau ya. ya saya kan Pak Agus dekan tuh kok jadi ada dua dekannya gitu. Oh gitu ya. Oke Siap. oke. Siap. Silakan dijawabnya. Oke ya. Jadi yang pertama emang paling banyak ya di kita itu basicnya adalah dari skripsi ya. Banyak juga yang jawab ke saya, Pan ya. Saya mau submit ke Jurnal Scopus gitu kan. Ya. eh, Pasti kirim laporan mahasiswa ya gitu ya, skripsi gitu ya. Gitu ya. Eh, Apakah bisa atau tidak? Sebetulnya sih bisa ya. Gitu ya. Artinya dalam kategori
berarti ada peningkatan kualitas. Ya, peningkatan kualitas si paper itu sendiri. Gimana Pak kalau ternyata sudah banyak meneliti? Nah, ini yang jadi bahan pertanyaannya adalah berarti kita ada peningkatan kualitas dari paper itu. Pertama, apakah dari metodenya kita bedakan? Atau kedua, kita menambah variabelnya gitu. Kan nggak mungkin dong 100% sama gitu. Mentang-mentang S1 kan ibu bapak pun pasti membimbing mencari yang sama tapi akan menambahkan instrumen gitu kan. Nggak mungkin toh kalau sama toh ibu bapak cuma membedakan lokasi misalkan mahasiswa di Bandung meneliti A, terus ibu bapak di sana meneliti yang sama tapi cuma lokasinya saja di Sulawesi. Kan secara prinsip kan pasti apa ya, akan terjadi perbedaan lah segimanapun kan gitu ya, apakah dia iklimnya, apakah dia lokasi, pasti ada perbedaan lah gitu ya, yang menciri khaskan lokasi gitu kan nggak mungkin toh sama gitu ya Sulawesi gitu ya di bau-bau sama dengan di Bandung gitu pasti ada beda gitu. Nah maksud saya itu gitu ya, jadi bisa-bisa saja tapi ada peningkatan kualitas namanya, peningkatan kualitas manuskrip bisa dari metodenya, bisa menambah di variabel. Nah berarti apa kuncinya? Membaca yang sudah terbit 5 tahun terakhir dengan judul yang mirip ya, yang tadi saya sampaikan tadi ATM, amati tiru modifikasi supaya nggak terlalu berat. Misalkan ada 500 atau 1.000 artikel. Kita lihat yang mirip-mirip. Oh, yang mirip metodenya misalkan ada 700. Oke. Terus variabelnya, oh, misalkan 200. Nah, berarti kan semakin sedikit berarti potensinya bahkan besar kan? Nah, berarti kita yang ambil yang variabel. Kan variabel 200 ya, lebih sedikit ya, yang mirip. Nah, berarti kita bisa menambahkan variabelnya gitu. Dibandingkan dengan tadi yang metode. Karena terlalu banyak gitu. Syukur-syukur kita bisa menambah variabel dan menambah metode yang baru gitu loh. Ya, gitu. Nah, itu bisa gitu ya. Nggak ada masalah gitu ya. Cuman kebanyakannya itu karena ngejar tayang ya 100% yang mahasiswa itu skripsi cuman ditemplatekan saja gitu ya ke jurnal itu. Ya, itu yang jadi masalah. Ya, karena reviewer mungkin kalau Q4 ya mungkin ya masih oke-oke lah ya gitu ya. Itu pun tergantung jurnalnya gitu. Tapi kalau udah Q3, Q4 pasti itu ketat ya dan otomatis potensi di reject. Nah, jadi diupayakan tadi melakukan peningkatan kualitas ya, bisa dari metode ataupun variabel ataupun kedua-duanya sehingga ada peningkatan kualitas gitu ya. Selanjutnya adalah graphical abstract. Mungkin sambil saya share contoh ya. Ini mungkin ibu bapak juga bisa lihatlah di internet ya. Nah ini mungkin ibu bapak ya bisa lihat ini contoh beberapa graphical abstract itu. Nah ini misalkan contoh ya graphical abstract gitu ya. Nah ini ya. Jadi graphical abstract itu basicnya mirip kayak si bagan alir gitu ya. Cuman dia diinformasikan dalam bentuk gambar gitu loh. Kan kalau cuman bagan alir itu dia bersifatnya cuman alur ya ataupun narasi ya. Gitu. Kalau ini dia gambar plus narasi gitu. Jadi mirip kayak poster gitu loh. Ya, kayak poster versinya gitu. Cuman diinformasikan alur ya seterusnya gitu ya. Ini contoh gitu ya terhadap abstrak gitu. Tetapi tidak semua ada ya jurnal gitu ya. Nah, jadi kalau ibu bapak agak pusing, ya sebetulnya jasanya ada gitu ya. Kayak Letfarm, Elsevier pun ada gitu ya. Toko besar rata-rata menyediakan. Tetapi yang khawatir tidak semua jurnal ada ya. Graphical abstrak itu. Cuman dia basicnya berangkatnya dari Imrat tadi ya, Imrat tadi. Bukan abstrak atau bukan ya, tapi dari Imrat ya. Dia membaca semua dibentukkan bentuk poster gitu. Ya, gitu. Dan itu emang ada jasanya. Ya. Jadi ibu bapak juga nggak begitu berat sih ya karena ada jasanya ya yang menyediakan atau publisher pun menyediakan gitu ya. Yang umum laptop pun ada gitu ya. Bisa pakai jasa itu tapi ya emang sih jarang juga ya karena mahal-mahal jurnalnya yang pakai grafik abstrak terus pakai jasa grafik abstrak pun mahal ya tambah mahal gitu ya jadi ya kita cari yang biasa aja lah gitu ya. Nggak, apa ya, ya menghindarin yang pakai grafik abstrak gitu ya. Oke, Pak. Itu. Siap. Lanjut ke Pak Didin. Silakan Pak Didin. Baik, terima kasih Pak Herman atas kesempatan dengan kepada saya. Mohon maaf ini tiap pertemuan saya bertanya terus ini Pak. Apa-apa Wah, Pak. nggak apa-apa. Biar hidup Justru ya. bagus, Pak. Ya, siapa tahu tiba-tiba Hidup. jadi papernya gitu.
Amin. Ini Pak terkait masalah agak-agak teknis sedikit ini Pak. Ya terkait masalah tabel gambar Pak. Jadi itu kan saya kan punya hasil itu kan tabelnya itu dia panjang ke kanan dan panjang ke bawah gitu Pak. Nah kan kalau kita panjang ke bawah artinya kan itu ya terpotong ke halaman selanjutnya. Jadi kalau misalnya saya enter, jadi ada kekosongan halaman di situ. Itu apakah ada cara minta bisnis ya bagaimana? Terus kalau misalnya dia panjang ke kanan, itu kalau saya perkecil kolomnya malah tabelnya itu akan hancur. Iya. Terus kalau saya perkecil hurufnya, takutnya template-nya kan sudah mematok bahwa ukurannya itu harus 11 begitu 11 pt. Kalau saya perkecil huruf di dalam tabelnya itu takutnya itu tidak sesuai template. Ya, terus sama seperti gambar Pak dengan ilustrasi atau diagram itu, kalau kita perkecil gambarnya Pak, itu gambarnya itu malah tidak jelas, malah nggak kelihatan tulisannya itu. Itu bagaimana mengatasinya? Kemudian yang ketiga, bagaimana Pak sarannya cara menyajikan gambar, ilustrasi atau diagram yang baik Pak? Terima kasih Pak. Oke. Ya, Yang pertama, kalau masalah tabel itu kan sebetulnya tergantung teknis dan konten ya, dan tergantung jurnal juga. Jadi diupayakan ya jangan cari jurnal yang double kolom. Ya, kalau merasa apa ya penyajian data tabelnya bakal panjang lebar gitu loh. Ya, jadi diupayakan mencari jurnal yang single kolom itu satu ya. Kalau dia terputus ataupun tidak, itu sebetulnya nggak ada masalah ya, karena eh, si pihak editor pun memahami itu. Gitu ya. Jadi kalau dia terputus nggak ada masalah. Ya, gitu. Yang penting dia masih dalam konteks rambutnya si eh, marginnya ya. Jadi jangan keluar dari margin. Itu hmm, itu yang pentingnya gitu. Jadi diupayakan pertama mencari jurnal yang single column, jangan yang double column. Yang kedua adalah dia tidak keluar dari margin. Kalau dia sampai ke bawah di enter apa kan masalah. Biasanya nanti mereka pun akan menyesuaikan, maksudnya itu mengasih catatan yang keluar. Tapi jangan terlalu ngaco gitu loh. Maksudnya terlalu jauh gitu loh ya. Maksudnya itu oh, oh apa image ataupun tulisan gap antar page-nya tuh jauh gitu jangan. Karena kan otomatis di eh, header-nya itu kan ada batas ya, yang putus-putus itu ya, supaya hmm, tulisannya itu mentok ya. Jadi dia nggak full kan gitu ya. Nah, karena udah di-set kan margin-nya, margin dari masing-masing si teksnya itu ya. Jadi diperlukan tidak keluar lagi. Terus yang kedua, tentang gambar. Kalau gambar yang satu itu emang harus ditata resolusinya. Ya berarti itu kan diedit ya, pakai Photoshop ya. Pakai Photoshop itu ditingkatkan resolusinya, ya pixelnya. Rata-rata dia di atas 300 pixel sih minimal ya, supaya dia nggak pecah. Ya itu bisa dibantu menggunakan si Photoshop ya. Saya juga gitu ya. Kalau ada beberapa tiba-tiba kurang bagus, apakah kita mengambil referensi dari jurnal lain ternyata kurang bagus. Tiba-tiba kita mencamit ke jurnal yang bagus, yang minta referensinya tuh bagus image-nya, gitu ya, resolusinya tinggi. Ya berarti kita harus memperbaiki si resolusi itu. Ya kita edit aja dipakai Photoshop, kan itu bisa ya. Gitu, untuk ditingkatkan. Seperti itu. Kalau Oke, Pak. masalah di gambar. Karena dan itu pun ada juga Pak gimana pas kita submit tuh tiba-tiba si size-nya jadi besar ya. Yang misalkan dibatasin 2 mega untuk submit itu ternyata jadi besar gitu ya. Nah, ya, diupayakan kalau gitu berarti nanti resolusinya bikin dua. Yang pertama asli misalkan anggaplah high resolution itu misalkan 2 mega atau 5 mega gitu. Image-nya toh satu gitu. Ditotalkan misalkan menjadi 8 mega misalkan si artikel itu. Nah, diupayakan yang di gambar itu diturunkan supaya masuk standar misalkan 2 mega. Tapi siapkan yang aslinya. Kenapa? Karena nanti kalau diminta misalkan ini pecah kita bisa kasih link trade gitu. Kayak yang CIA, Civil Engineering and Architecture itu dia seperti itu. Dia minta resolusi yang tinggi. Tiba-tiba pas kita masukkan terlalu besar size-nya, nah, kita kasih link trade-nya. Jadi mereka yang menyesuaikan. Jadi bahwa kita punya resolusi tinggi loh gitu membuktikannya. Jadi bukan kita resolusi asal-asal. Seperti Oke, itu baik, Pak. biasanya sistemnya. Oke, baik. Begitu ya, Pak terima kasih Fadidin? Pak. Ya, Iya, oke. ya. Oke, mungkin ini satu pertanyaan dari saya juga, Pak. Oke. Ya, Pak. Ini mengenai
ini kan Pak sudah di pertemuan ketiga ya Pak. Introduction ke apa di awal-awal itu penyajian judul dan abstrak, kemudian metodologi, dan hari ini hasil dan pembahasan. Apakah ada perbedaan antara artikel dari bidang soshum dan engineering, Pak? Macam Apakah perbedaan apa? perbedaan secara umum begitu? Apakah memang secara struktur adakah struktur yang mengindikasi bahwa artikel ini khusus untuk engineering begitu? Apakah ada kriteria khususnya untuk jurnal engineering? Karena kan terkadang juga ada artikel-artikel di engineering itu yang menyimpan analisis akan angka-angka saja di situ di dalam, kemudian tidak dilanjutkan dengan interpretasi. Itu apakah berterima atau bagaimana, Pak? Ya, jadi emang kalau social science dengan engineering itu sangat berbeda ya. Makanya kalau di engineering itu biasanya ada appendix, ada nomenklatur, ya, gitu ya. Yang sifatnya itu adalah pasti mempertegas tanda dan simbol, ya. Beda dengan social science ya, bahasa, hukum, narasi semua gitu ya, gitu. Nah itu jelas emang berbeda ya. Makanya kalau saya juga kalau engineering itu spesifik gitu ya. Jadi kalau orang engineering pasti saya spesifik pasti sensitif kalau tiba-tiba ada angka yang hilang, terus ada simbol yang aneh, itu mesti bang pertanyaan, udah jelas ya. Jadi di teknik penyajian itu sudah kelihatan antara sosial eh, sosum gitu ya dengan yang sifatnya engineering. Makanya jurnal Scopus itu sebetulnya condongnya ke engineering. Jadi kalau dilihat di konten yang dibuat dari Scopus tentang pembagian kelompok subjek area engineering itu emang penting dibandingkan menggunakan yang sifatnya secara prinsip yang sosial hukum. Makanya sosial hukum itu condongnya ke web science gitu loh ya. Hmm. Yang sifatnya dia social science gitu. Kenapa? Karena engineering itu Scopus emang karena dia emang tidak dibantahkan semua itu emang hitungan angka ya kuantitatif banget itu emang udah pasti di Scopus gitu. Makanya web science itu menjembatin bagi mereka yang social science gitu. Jadi emang udah kelihatan sih di sajian juga ya. Jadi jarang sih dibilang social science itu ada nomenklatur gitu ya. Gitu kalau mungkin Phoenix masih mungkin ya gitu. Tapi kalau nomenklatur itu agak jarang. Kenapa? Karena biasanya kayak kimia ya gitu ya. Terus yang berhubungan rumus ataupun standar itu pasti diminta gitu ya. Tapi kalau kita bahasa hukum kayak gitu kan super narasi itu mah gitu ya. Gitu. Makanya agak beda sih apa ya. Dan secara tingkat pelagiatnya pun emang sosial science cukup tinggi ya karena dia kuatin narasi. Beda dengan engineering yang hitungan ya hitungan itu kan agak minim ya karena kuantitatif itu dia banyaknya kalau nggak hitung manual dia software gitu jadi agak minim. Tapi kalau yang sifatnya sosial science itu bernarasi gitu ya itu yang agak riskan dan termasuk halaman juga full length artikel ya panjang-panjang gitu loh. Kalau teknik kan aja agak jarang gitu yang panjang-panjang tuh. Biasanya kalau dia panjang itu emang tadi mungkin kayak tabel atau apanya, tapi secara narasinya itu agak jarang ya. Simple ya karena eh, teknik itu to the point kebanyakannya itu to the point karena merasa dia udah kayak sipil sudah masuk ke safety factor, udah safety factornya aman, ya udah gitu loh. Paling tinggal main aja di range-nya gitu loh karena eh, dia udah sifatnya saintifik gitu loh. Ya, saintifik gitu. Jadi dia mutlak gitu ya sifatnya karena dia udah ada pakemnya gitu. Tapi kalau social science kan nggak ada pakemnya gitu. Karena sifatnya pendekatannya itu lebih ke arah yang eh, ya sehari-hari ya gitu social science itu. Tapi kalau engineering kita itu udah ada aturannya gitu, nggak bisa kita semena-mena gitu ya. Makanya ya kita udah masuk, udah teruji, udah valid, udah ini udah kelar gitu. Gitu. Jadi kalau di studi kan kebetulan saya S3-nya arsitektur di building science ya, di kuantitatif gitu. Jadi kalau saya uji udah ini udah oke, udah valid, udah lulus gitu. Beda dengan teman-teman saya yang kualitatif gitu ya, arsiteknya. Kalau yang kualitatif yang kayak dia fenomena dan lain-lain itu emang agak lama gitu ya karena dia harus lihat fenomena ke lapangan gitu. Kalau saya kan building science tinggal menguji gitu ya, menguji melihat temuannya gitu ya dan lain-lain.
udah oke udah gitu ya. Oke, siap. Kayak gitu. Jadi kalau kita saintifik itu sangat apa jelas lah gitu ilmunya jelas gitu. Makanya Scopus itu yang heran kalau jurnal-jurnal. Kayak saya kemarin saya submit ke Q3, submit November, revisi Desember, hari ini sudah terbit Q3 Wah, gitu. keren, Jadi keren, keren. karena udah jelas pakemnya gitu kan. Kalau kita teknik mah dan submit ke jurnal yang tepat ya cepat juga. Gitu. Hmm, Seperti itu gitu. Jadi kuncinya teknik itu pakemnya jelas, kedua kita bisa submit jurnal yang tepat lebih cepat juga. Jarang lama. oke, baik. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya? Satu pertanyaan terakhir? Mungkin saya Pak, Ya. eh, saya mau perjelas ini soalnya saya baru tahu tadi yang dibilang Pak Didin tabelnya itu eh, apa memilih 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 jurnal yang tabelnya itu apa satu kolom dua kolom. Mungkin di sini saya menyadari kalau saya tuh melakukan kesalahan karena biasanya saya hapus itu tabelnya dan saya buat tabel sendiri. Jadi berarti yang benar itu adalah kita memasukkan tabel yang memang sudah disediakan oleh ini ya, oleh jurnalnya seperti itu. Ini saya I do Mm-mm. mistake ini Mm-mm. berarti. Itu saja mungkin diperjelas di situnya. Oh iya, Pak Pandian. Oke, Gimana ya tuh, Pak? jadi kalau urusan tabel itu kan ibu bapak tinggal lihat di format ya, gitu. Nah cuman emang Mm. ada yang tadi yang formatnya itu tabelnya tuh utuh, ada yang cuman atas bawahnya aja, itu harus diperhatikan loh ya gitu-gitu tuh, Ya, ya yang betul. simple. Terus yang kedua adalah tadi bukan dalam kategori harus ikutin template ya. Kalau ngikutin template dalam kategori kita mengpaste di tabel itu bukan itu ya, Oke, karena kan ya, itu kan betul. otomatis kan tergantung posisi juga dan terbanyak tulisan. Yang kita menjadi pakem itu pertama adalah ukuran fontsnya berapa. Yang Mm-mm. kedua ada teknik penyajiannya di tabel itu. Ada yang full utuh dikasih garis, ada yang dia cuma garisnya atas bawah saja, ada yang Mm-mm. cuma tiga atas tengah bawah gitu ya. Nah hal-hal yang sifatnya gitu emang harus dibaca ya. Ya, Jadi betul. jangan membuat aliran sendiri ya. Kalau misalkan dibikin harus kayak gitu, ibu bapak dibikin garis total coba di reject gitu ya, gitu ya. Ya, Nah itu yang apa ya ibu bapak terus Oh, ya, terima membaca ke kasih sana infonya. gitu ya, Jadi gitu jangan dihapus, ikuti. ya gitu ya ya, jadi Iya, jangan bikin aliran sendiri. Wah enggak bagus ini, oh udah sama biasanya gini enggak ya, boleh ya gitu. Makanya juga gaya selingkung ya template ya, gitu ya. Jadi ya. malah di apa ya di pengelola jurnal itu dia menyediakan jasa itu, atau ada juga di luar sana yang menyediakan jasa mentemplate jurnal. Ada Hmm. juga yang AI khusus mentemplatekan jurnal, namanya Hmm. Tipset OI ya. Tipset OI itu AI untuk mentemplate, tapi emang dia yang rata-rata jurnal ternama Pak, ya. Kalau dia bukan ternama ya kita manual ya. Kalau nggak Word ya latex gitu. Nah, tapi kalau yang eh, top publisher AI Tipset OI itu otomatis ya. Cuman emang kalau ingin dapat utuh harus berangkat. Tapi kalau cuman pada bagian-bagian tertentu itu gratis gitu ya. Itu menggunakan AI gitu ya. Gitu. Tetapi kalau ya menurut saya sih ya lebih baik ya kalau setengah waktu ya apa ya sendiri aja loh. Kalau mentepet kan harus sulit gitu ya. Cuman emang harus ikut pakemnya gitu loh. Jangan tadi ini gak bagus atau apa gitu ya atau ukuran atau garis atau apa jangan ya. Karena itu sangat ketat ya. Mungkin yang sudah sampaikan waktu di awal ya. Saya 2 kali di reject submit ke jurnal Indonesia yang terindeks Scopus gitu ya. Gara-gara template perasaan itu udah semua sama tak itu saya nggak ngerti itu. Ya, 2 paper saya itu saya submit ke sana di reject alasannya itu karena template perasaan semua sudah sesuai ya. Akhirnya saya submit lah keluar udah diterima di luar di Q2 gitu. Jadi eh ya tadi saya nggak paham tuh versinya editor Indonesia seperti apa, cuman prinsipnya kita sebagai author ya emang submit harus ikutin template gitu ya just di luar. Baik, Pak. Nah, sekarang udah menunjukkan pukul 10, Pak, waktu Indonesia Tengah. Di sini waktu Betul. jam 9 ya. Ya, Di ya saya kurang jam lebih. sembilan dua Iya, belas lah jam ya bersama dengan Pak 9.12. Ya, Suherman. iya, Pak. Jadi, mungkin ada bocoran, Pak, untuk
untuk sesi selanjutnya ini apa ini Pak yang akan kita bahas? Ya, mungkin yang seperti disampaikan tentang kesimpulan, terus tentang etika penggunaan AI, sama dengan etika publikasi. Jadi, itu sangat penting. Dan emang jarak juga sih ya untuk membahas etika publikasi. Dan AI itu tambahan ya. Karena sekarang Mm-mm. menjadi tren dan brand gitu ya. Brand itu adalah bagi macam-macam developer pengembang AI ya. Mm-mm. Sedangkan tren itu adalah kebiasaan orang ya. Sekarang hampir semua menggunakannya ya. Tetapi itu harus tetap ada pakemnya, terutama kita yang mau ke jurnal berpertanian. Apa sih yang harus dipatuhi, ya submit ke jurnal Scopus dan dipatuhi yang ditentukan oleh Scopus. Jadi harus dibedakan antara yang dipatuhi oleh jurnal Scopus sama dengan indexing ya, pihak Scopus. Ya. Karena itu dua hal yang berbeda. Kalau jurnal itu adalah pengelolanya yang menentukan, kalau sifatnya indeks Scopus itu artinya adalah indeksnya yang mengatur, mengizinkan boleh menggunakan AI. Nah, itu yang nanti akan saya sampaikan di pertemuan keempat tentang kesimpulan plus dan itu plus sama tips dan triks ya ke jurnal Scopus gitu ya seperti apa. Karena itu harus ada kiat-kiatnya. Ya. Kalau Siap yang Pak. saya sampaikan ini adalah ilmunya, itu tetap harus ada ilmu saktinya. Ya. Ya, siap. Ilmu saktinya yang mempermudah ini Pak, untuk submit ke jurnal Scopus potensi diterimanya besar. Baik. Sama mungkin rekomendasi beberapa jurnal yang seperti seperti saya sering pakai lah atau langganan saya suka pakai untuk publish khususnya di bidang teknik gitu ya. Siap Jadi Pak. itu untuk membantu ibu bapak menjadi pilihan ya ke depannya. Yang Siap. pasti sih yang saya submit itu eh, jurnalnya baik dan potensi ya cukup besar juga ya kalau ibu bapak tips dan triknya dari saya ya. Siap Pak. Siap Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga atas rekan-rekan yang sudah turut meramaikan sesi workshop pelatihan sesi ketiga ini. Dan terima kasih juga Pak Didin. Setiap pertemuan selalu bertanya. Ditunggu pertanyaan selanjutnya untuk sesi keempat ya Pak Didin ya. Ya, Ya, ya. Makasih banyak sudah ya, dijawab. ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin kita sudah ada di penghujung acara kegiatan ya, 2 jam, mulai dari jam 8 tadi. Sorry ya, sampai sekarang sudah menunjukkan pukul 10. Saya tidak mau perlu berlama-lama lagi. Nanti kita akan bertemu di sesi keempat di hari Kamis di jam yang sama dengan pemateri yang sama. Terima kasih Pak Andian atas ilmunya. Mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal Alhamdulillah. hidayah. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih Ibu Pak. Bapak. Terima kasih, Pak. Izin Makasih. live. Ya, terima Makasih. kasih.